Awalnya hanyalah suatu kecelakaan, sebuah tsunami, kepunahan satu spesies, hilangnya sebuah kota, hingga bencana ini mempengaruhi setiap orang. Pada 2025, matahari mengalami peluruhan sangat cepat. Asosiasi Darurat Global mengeluarkan pernyataan, 50 tahun kemudian, matahari tidak akan ada lagi dan bumi akan ikut hancur. Di tahun yang sama, pemerintahan bersatu dibentuk, menyelenggarakan konferensi teknologi global, mengumpulkan solusi untuk mengatasi krisis. Dan aku, 50 tahun kemudian, berhasil mengembangkan matahari, buatan yang disebut sebagai api harapan umat manusia. Tetapi aku tetap terlambat. Guru, proyek penciptaan matahari akan segera dimulai. Apa Anda tidak akan ke sana? Kalian pergilah, aku akan melihat dari sini saja. Aku hanya ingin melihat dari sini, melihat matahari kita sendiri terbit. Guru, kami akan menemani Anda di sini. Ya, Proyek penciptaan matahari dimulai. 5, Umat manusia 4, pasti bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan kekuatan sendiri. 1. Mulai. Berhasil. berhasil guru. Guru, lihatlah. Matahari buatan Anda berhasil. Pengumuman global, tahun 2075, proyek penciptaan matahari gagal. Karena energi bumi yang tersisa sulit untuk mendukung dimulainya matahari buatan, umat manusia mungkin akan menghadapi kehancuran. Kepada semua warga, setelah musyawarah oleh organisasi bersatu, waktu penyediaan listrik harian diubah menjadi pukul 11 siang sampai pukul 1 siang. Selama 2 jam, mulai jam 6 sampai jam 7 malam, selama 2 jam. Masyarakat diminta untuk mengatur penggunaan listrik dengan bijak. Selain itu, kami mengundang para cendekiawan sipil untuk menghadiri konferensi teknologi organisasi persatuan, guna menyumbangkan ide untuk menyelamatkan krisis matahari. Para hadirin sekalian, setelah melakukan diskusi dengan organisasi bersatu, waktu penyediaan listrik harian diubah menjadi pukul 11 siang. Sudah genap setahun sejak saya kembali ke 50 tahun yang lalu. Dalam setahun ini, saya telah memajukan kemunculan percikan api terakhir umat manusia selama 50 tahun. Kali ini, saya pasti akan membiarkanmu menerangi seluruh bumi. Kakak Joe, Guru Chen, saya datang menjenguk Pei Feng. Saya masih mengkhawatirkannya. Dengar ya, dia belajar keras selama 10 tahun dan akhirnya berhasil masuk Universitas Qingbei. Aduh, sekarang kita menghadapi krisis matahari. Saya datang untuk melihat bagaimana keadaannya. Ya, sudah setahun, dia hampir selalu mengurung diri di kamarnya. Pei Feng. Guru Chen, ayah, ayo, bantu angkat ini. Oh. Astaga, Pei Feng, apa yang kamu lakukan ini? Pak sopir, ini dia barangnya. Ayo berangkat. Baik, dikirim kemana? Organisasi Persatuan Daxia, tempat konferensi teknologi. Oke. Konferensi teknologi? Apa yang akan kamu lakukan di konferensi teknologi? Nah, kenapa kamu ini kuliah saja belum kamu hadiri? Mengapa kamu harus pergi ke konferensi teknologi hanya untuk ikut-ikutan? Saya pergi untuk menyelamatkan bumi. Terlahir kembali, matahari belum padam, saya pasti akan mengangkat matahari buatan manusia keluar angkasa. Halo, ini konferensi teknologi organisasi persatuan. Halo, saya ingin mendaftar. Nama, usia, Joe Pei Feng, 18 tahun. apa rencana tanggap krisis matahari Anda? Matahari buatan. Zhou Pei Feng, baru 18 tahun, ya. Satu lagi yang tidak bisa diandalkan. Enya pergi sana mengubah manusia menjadi robot untuk ke planet Cybertron. Lalu apa engkau mau jadi Optimus Prime? Kenapa tidak bisa? Nanti semua orang jadi mobil Transformer, tidak perlu jalan kaki ke kantor. Pergi sana. Usir dia. Apa-apaan ini? Masih bahas planet Cybertron? Sungguh omong kosong. Kenapa Anda menyangkal saya? Saya tidak terima itu. Juri konferensi kita kali ini dipilih oleh organisasi bersatu. Mereka adalah yang terbaik dari dunia sains nasional. Profesor Wan, dosen pembimbing doktoral fisika Daxia, sekaligus menjadi kepala bagian tanggap darurat bencana. Mike, Direktur Institut Aname Guo. Cui Ping, perwakilan resmi dari organisasi bersatu. Para hadirin di bawah bahkan merupakan perwakilan gabungan dari berbagai tokoh. Anda meragukan mereka? Saya
Konferensi kali ini diadakan oleh organisasi bersatu ini untuk menyelamatkan bumi. Pembatasan listrik dicabut sebagai pengecualian yang dibuat hanya untuk memastikan para penonton di seluruh negeri melihat siaran langsung ini untuk memberitahu masyarakat, kiamat tidak menakutkan, kita pasti bisa menemukan solusi untuk krisis global. Jika peserta berikutnya masih menganggapnya sepele, penuh omong kosong, cepat pergi, kita sedang menyelamatkan umat manusia, bukan untuk kalian mencari popularitas di sini. Mengapa harus berharap pada orang biasa ini? Apa yang bisa diharapkan? Kami hanya menjalankan prosedur. Organisasi bersatu ini juga bingung. Apa maksud ahli ada di kalangan rakyat? Ucapan ini hanyalah cara bagi orang biasa itu untuk menghibur diri sendiri. Pukul 3 sore, peluruhan sudah mencapai tingkat ini. Saat ini di antara solusi krisis global yang memiliki tingkat penerimaan publik tertinggi adalah proyek bumi penggembara yang diajukan oleh peserta dari Daxia. Tingkat penerimaan publiknya mencapai 65%. Konyol. Apa gunanya dukungan rakyat? Lalu untuk apa kita para juri? Bumi pengembara? Apakah mesin pendorong planet itu akan jatuh dari langit? Benar-benar kebanyakan nonton film. Mereka tidak mengerti apa ini adalah bencana, bukan permainan. Sekumpulan orang bodoh. Senak yang menyebut orang bodoh, tapi dia sendiri juga tidak mengajukan solusi apapun. Apa katamu? Coba ulangi lagi. Ceng, tenangkan emosi juri. Masih ada satu peserta lagi, dia bernama Zhou Peifeng, usianya masih muda. Jangan sampai membuat juri kesal. Selanjutnya mari kita sambut peserta berikutnya. Apaan ini? Saya juga bermaksud menyelamatkan umat manusia, menyumbangkan ide saya, tapi malah maki para juri ini. Selanjutnya, mari kita sambut peserta terakhir, Zhou Peifeng. Zhou Peifeng, 18 tahun, juara pertama fisika, angkatan terakhir Siago. Anda juara pertama IPA nasional? Juara pertama, apa hebatnya? Tapi tidak kuliah. Benar. Saya duga dia datang lagi, membawa rencana khayalan demi mencari perhatian saja. Krisis matahari sudah di depan mata. Saya tidak akan mempermainkan hidup dan mati seluruh umat manusia. Yang saya bawa bukanlah rencana. Kalau bukan rencana, kenapa Anda datang ke sini? Yang saya bawa bukanlah rencana, melainkan suatu penemuan, sebuah penemuan yang cukup untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Penemuan apa? Hanya berbekal Anda, penemuan anak SMA, layak bicara tentang penyelamatan manusia. Ini baru jam 4, tapi sudah gelap gulita. Siang hari makin pendek saja. Laujo, cepat lihat putramu tampil di siaran langsung. Apa putraku tampil di siaran langsung? Iya, cepat nyalakan TV dan tontonlah. Penemuan saya adalah matahari buatan. Anda omong kosong. Satu lagi orang yang mencari sensasi. Anda mengoceh yang tidak, mengoceh yang tidak. Apakah Peifeng sudah gila? Dia tinggal di kamarnya selama setahun hanya untuk menyombongkan diri di TV. Matahari buatan, apa itu? Mati listrik lagi. Matahari buatan adalah dengan menggunakan prinsip matahari untuk menghasilkan energi, sebuah energi terkontrol yang dapat melampaui bom hidrogen. Tahukah kamu apa artinya ini? Apa artinya? Matahari milik umat manusia sendiri. Jika penelitian Peifeng berhasil, selama bisa diterapkan secara praktis, sekalipun matahari padam, umat manusia tetap bisa menjalani hidup normal. Dia hanya anak SMA, Cih. Bagaimana mungkin dia bisa melakukannya? Aduh, dia benar gila. Teknologi fusi nuklir terkontrol ini, jika memang memungkinkan, maka manusia di seluruh dunia tidak akan panik menghadapi krisis matahari ini. Justru karena teknologi saat ini masih belum bisa menguasai teknologi fusi nuklir. Dia bahkan berani bilang dia sudah membuatnya. Tidak masuk akal. Mencari sensasi. Kau anggap kami ini apa? Apa kau tahu prinsip matahari buatan itu apa? Para juri, jangan terlalu bersemangat dulu. Di bawah suhu ratusan juta Kelvin yang sangat tinggi, dan tekanan tinggi, isotop hidrogen akan menghasilkan reaksi fusi, sehingga menghasilkan energi yang sangat besar. Pada saat yang bersamaan, fusi nuklir yang didominasi oleh gaya interaksi kuat, diubah menjadi didominasi oleh gaya interaksi lemah, sehingga energi besar tersebut seperti matahari, dilepaskan secara perlahan. Menteri, perhatian global telah menembus 1%, acara kita menduduki peringkat teratas pencarian terpopuler di dunia. Apa? Inilah harapan umat manusia, bara api peradaban manusia, matahari buatan.
Saya pikir awalnya kompetisi kali ini hasilnya tidak akan terlalu memuaskan, tapi tak disangka Zhou Peifeng ini ternyata mendatangkan perhatian setinggi ini bagi kita. Bumi saja sudah mau hancur, untuk apa butuh perhatian? Kamu tidak tahu apa? Saya tanya. Masalah terbesar setelahnya, krisis matahari merebak itu apa? Iya, matahari akan hilang. Matahari hilang, itu urusan puluhan tahun ke depan. Masalah terbesar sekarang adalah kondisi mental masyarakat global. Tujuan awal program kita adalah untuk membangun sebuah teladan, sebuah harapan. Saya rasa Zhou Peifeng adalah kandidat terbaik. Menteri, apakah matahari buatan ini nyata? Gunakan sedikit otak udangmu itu, mungkinkah itu nyata? Tapi, bagaimana kalau ternyata itu nyata? Kalau begitu, dia adalah pemegang pedang bagi bumi kita, juru selamat yang melindungi bumi. Dan generasi kita akan bersamanya terukir dalam sejarah dan akan dikenang selamanya. Istri, cepat lihat, ada seorang siswa SMA menciptakan matahari buatan. Apa? Cepat kemari. Kalian lihat, ada siswa SMA dari Longcheng pergi ke pemerintahan bersatu, mengatakan bahwa dia menciptakan matahari buatan yang sanggup menyelamatkan umat manusia. Masa kamu juga percaya ini? Bukankah itu Zhou Peifeng? Kamu kenal dia? Dia teman sekolah anakku, dia peraih nilai tertinggi ujian masuk perguruan tinggi nasional bidang sains. Hanya saja ku dengar setelah krisis matahari terjadi, dia kehilangan kontak dengan semua orang, tak kusangka dia ternyata ikut konferensi teknologi yang diselenggarakan oleh Persatuan. Apa? Hey, untuk pamer kali ini, kau pasti sudah mencari banyak data di internet sebelumnya kan? Di internet, semua literatur dan data mengenai matahari buatan yang ada di internet saat ini memiliki masalah tertentu. Bicara besar, apa hakmu mempertanyakan literatur yang diteliti oleh ilmuwan global? Atau kau pikir kau lebih hebat dari mereka? Benar. Kau tidak pernah kuliah, tapi bilang diri sendiri lebih hebat daripada semua ilmuwan di dunia. Kau, memangnya engkau ini siapa? Tepat sekali. Coba sadar diri dulu sana. Kalau begitu, saya mau bertanya kepada para dewan juri yang kalian sebut ilmuwan global itu, apakah mereka berhasil menciptakan matahari buatan? memang mereka belum berhasil, tapi bukan berarti giliranmu. Karena mereka semua belum berhasil membuatnya, itu berarti penelitian mereka sama sekali belum teruji. Sedangkan pengujian adalah satunya standar untuk menguji kebenaran. Jadi, data mereka bagi saya hanyalah pantas menjadi referensi. Apa katamu? Kau bilang data penelitian seluruh dunia hanya pantas kau jadikan referensi? Sudah, cepat alihkan pembicaraan ke topik utama. Baik. Saudara Joe, bukankah kata Anda ini terlalu ekstrem? Bagaimanapun juga, Anda juga belum pernah mengujinya. Apa yang Anda katakan belum tentu benar. Saya sudah menyelesaikan pengujian matahari buatan. Kau bohong. Keluarkan, biar kami lihat. Profesor Wan, sarjana terbaik dari Xiaguo kalian. Apa semuanya bertingkah seperti ini sekarang, ya? Semua bualan omong kosong. Itu akan segera dikirimkan. Sebelum itu, kalian bisa lihat ini dulu. Cepat ambilkan dia meja. Ya. Kalau begitu, aku ingin lihat benda apa yang bisa kau tunjukkan. Siapakah Anda ini? Ada seorang mahasiswa bernama Zhou Peifeng meminta saya mengantarkan barang ini ke sini. Zhou Peifeng, mungkinkah ini matahari buatan? Joe, apa ini? Pemerintahan bersatu bukannya tidak bisa membuat matahari buatan. Dan lingkungan suhu tinggi matahari juga bukan masalah. Tekanan tingginya dapat dicapai melalui kumparan pengekang magnet. Tetapi lingkungan suhu tinggi yang dihasilkan melalui pengekangan magnet membutuhkan energi listrik yang sangat besar. Ini? Apa maksudnya ini? Matahari buatan memang menghasilkan energi yang besar, itu benar. Tetapi dibutuhkan energi yang sangat besar untuk mendukungnya mensimulasikan matahari agar menghasilkan reaksi fusi. Saya beri contoh ya, saya menanam pangan senilai Rp100.000, tapi saya harus keluarkan Rp200.000 untuk membeli tanah dan benih. Maksudmu adalah kita demi energi ini malah menyia-nyiakan lebih banyak energi? Betul sekali. Dan energi yang terbuang bukan hanya sedikit. Energi yang dibutuhkan matahari buatan
sebagai permulaan sudah setara dengan konsumsi listrik kota super besar. Jadi, bagaimana menyelesaikan masalah kehilangan energi matahari buatan menjadi masalah terbesar? Kau hanya bicara omong kosong? Siapa yang tidak tahu masalah ini? Tapi siapa yang bisa menyelesaikannya? Kau tahu berapa banyak listrik yang dibutuhkan untuk menjaga lingkungan pengekangan magnet? Saya bisa membuat lingkungan pengekangan magnet tidak lagi membutuhkan listrik. Apa? Superkonduktor adalah solusinya. Hahaha, superkonduktor hanya bisa diwujudkan dalam lingkungan suhu ultra rendah. Kenapa? Kau mau ke kutub utara untuk membuat matahari? Saya sudah membuatnya. Superkonduktor tekanan normal suhu ruangan. Ini tidak mungkin. Superkonduktor tekanan normal suhu ruangan? Apalagi ini? Superkonduktor tekanan normal suhu ruangan. Dia berhasil membuatnya. Apa ini? Superkonduktivitas pada suhu kamar dan tekanan atmosfer. Pai Feng. Kau jangan sampai putus asa. Bukan masalah jika universitas saat ini ditutup, kan? Setelah beberapa tahun, ketika krisis matahari terselesaikan, dengan statusmu sebagai juara nasional universitas, kau pasti bisa diterima di universitas yang bagus. Guru Chen, saya tidak putus asa. Hanya saja saya ingin meminta bantuan Anda. Kau adalah muridku. Saya pasti akan membantu masalah ini. Katakanlah. Saya membutuhkan sebuah laboratorium. Saya membutuhkan kondisi steril dan yang mampu mencapai lingkungan fisik laboratorium suhu sangat rendah, 180 derajat di bawah nol. 180 derajat di bawah nol? Kau ingin membuat superkonduktor? Ya, apakah bisa? Guru saya adalah direktur di Institut Fisika Kuantum. Seharusnya bisa membantu masalah ini. Wah, itu bagus sekali. Kau sebenarnya ingin melakukan apa? Jangan bertindak aneh-aneh. Di bawah suhu yang sangat rendah, 180 derajat di bawah nol, ion tembaga pasti akan mengalami fenomena superkonduktivitas. Saya ingin mencatat status ionik ion tembaga dalam lingkungan tersebut dan melakukan perbaikan. Lalu kenapa? Mencapai superkonduktivitas pada suhu kamar dan tekanan atmosfer. Materi ajaib yang diimpikan oleh semua ilmuwan di seluruh dunia. Karena kau ingin mencobanya, coba saja. Jangan menangis kalau gagal, ya. Superkonduktivitas pada suhu kamar dan tekanan atmosfer, dia berhasil melakukannya. Aduh, Guru Chen, apa itu superkonduktor suhu dan tekanan ruangan? Aduh. Sudah saatnya pembatasan listrik harian. Kecuali menonton siaran langsung, baru bisa menikmati jalur penggunaan listrik hijau. Biasanya, pengontrolan listrik sangat ketat sekali. Tidak tahu kapan semua ini akan berakhir. Itu, ambil contoh yang paling sederhana. Jika dunia menemukan superkonduktor setahun lebih awal, umat manusia tidak akan dibatasi lagi penggunaan listriknya. Zhou Peifeng, kamu sedang memberi manfaat bagi seluruh umat manusia. Kakak tua Zhou, selamat ya. Putramu, muridku Zhou Peifeng, dia akan dikenang oleh dunia. Apa? Hanya barang kecil ini, putraku Peifeng, bisa dikenang oleh seluruh dunia. Hei, itu bukan barang kecil. Ini adalah benih api. Peifeng, dia adalah Prometheus zaman modern. Benih api yang dia ciptakan dapat memberikan harapan bagi seluruh umat manusia. Meskipun Peifeng tidak menciptakan matahari buatan hanya dengan superkonduktor suhu dan tekanan ruangan, Peifeng, dia adalah penyelamat dunia. 100 tahun kemudian, ketika krisis matahari teratasi, langit biru muncul lagi di atas kepala, bunga bermekaran di ranting, keturunan kita, semua akan mengingat satu nama, Zhou Peifeng.
superkonduktor levitasi suhu dan tekanan ruangan. Ini benar nyata. Bagaimana mungkin ini terjadi? Pasti ini trik baru yang dia lakukan. Tentu saja, bahan yang bahkan kami di Meiguo tidak bisa temukan sebelum krisis matahari. Bagaimana mungkin seorang siswa SMA dari Daxia bisa menemukan? Apakah benda ini benar? Benar ajaib? Melihat reaksi para ahli, benda ini Mulai sekarang jangan banyak bicara. Kenapa? Superkonduktor suhu dan tekanan ruangan, solusi krisis matahari dari organisasi gabungan, 7 dari 10 rencana rahasia, membutuhkan superkonduktor suhu sangat tinggi. Setiap tindakan Zhou Peifeng saat ini telah menyangkut seluruh umat manusia. Kita tidak boleh lagi mencoba memberikan arahan apapun. Baik. Benda ini sangatlah berarti. Siapa sebenarnya kamu? Siapa orang di belakangmu? Saya adalah orang yang telah memajukan 50 tahun untuk menyelesaikan krisis matahari dan menerangi masa depan umat manusia. Kau pikir kau bisa menipu kami hanya dengan melakukan trik sulap? Di mana matahari buatanmu sekarang? Mana matahari buatanmu? Bagaimana, bingung kan? Di usia semuda ini kau sudah belajar berbohong. Kau sungguh memalukan. Di mana matahari buatanmu? Apakah itu benar? Benar sudah dibuat? Jawab. Apa kau benar? Benar sudah membuatnya? Sudah datang. Untuk apa kau membawa sampah itu ke sini? Sampah? Kalian bilang ini sampah? Kepala, terdeteksi anomali energi matahari, partikel matahari menunjukkan perubahan besar. Perubahan apa dan di mana sumbernya? Di Longcheng. Longcheng. Kenapa bisa di Longcheng? Sudah ditemukan penyebabnya? Sepertinya ada seorang siswa SMA, dia menciptakan matahari buatan, dan dimulai setelah perangkatnya diaktifkan. Lihat ini. Hubungi pemerintahan bersatu, beritahu kepala divisi di setiap negara bagian, tidak peduli apakah mereka sedang istirahat atau apapun yang mereka lakukan, segera bergabung untuk pertemuan darurat. Tingkat kerahasiaan pertemuan ini adalah sangat rahasia. Pasokan energi darurat telah diaktifkan. Saya Limu, Kepala Divisi Tingkat 1 Pemerintahan Bersatu Samudra Pasifik. Limu, saya mohon untuk bergabung dalam pertemuan darurat yang sangat rahasia ini. Diduga terjadi aktivitas partikel matahari tidak stabil di wilayah divisi Asia. Harap semua departemen waspada. Pasokan energi darurat berakhir. Tidak salah lagi. Bahan ajaib itu benar tercipta. Benda itu pasti adalah superkonduktor pada suhu ruangan dan tekanan normal. Perangkat itu pasti bukan palsu. Divisi Asia, mereka ternyata berhasil melakukannya. Cari seseorang, segera atur agar saya pergi ke Longcheng. Krisis matahari yang mencekik akhirnya menunjukkan titik balik. Umat manusia terselamatkan. Halo, pemimpin. Anda tenang saja. Saya sudah tahu situasinya. Pemerintahan bersatu sudah memberitahu saya. Saya sekarang akan segera bergegas ke Longcheng. Anda tenang saja. Jika benda itu benar, saya pasti akan berjuang matian untuk melindungi pemuda itu. Ini baru pukul 6 sore. Matahari, ya ampun. Apa kamu sungguh akan meninggalkan kita sebagai manusia? Ayo pergi, aku harus segera sampai di Longcheng. Baik. Kamu bahkan sudah berhasil menciptakan suatu superkonduktor. Zhou Peifeng, bisakah kamu benar membuat sang matahari bersinar lagi menerangi kegelapan? Halo, Paman kedua, Peifeng. Anda sudah lihat TV? Ya, itu Peifeng. Peifeng kita kali ini benar mengharumkan nama keluarga. Halo, Laojang, Anda sudah lihat TV? Ya, itu anak saya. Anak laki-laki kami ini, saya yakin dia tidak akan menyerah pada keadaan di rumah lagi. Wah, lihat betapa hebatnya dia sekarang. Apa, traktiran? Hahaha, baik. Tidak masalah, nanti saya akan mengadakan pesta besar. Hahaha. Halo, Bibi, Anda sudah lihat TV? Peifeng kita kali ini benar membuat keluarga Zhou bangga. Benar membanggakan. Hahaha. Halo, dosen.
Chen Nian, untuk apa kamu menelpon saya? Saya tidak mengecewakan Anda. Murid saya, dia berhasil? Matahari buatan superkonduktor. Hei, kamu menelepon dan membuang waktu saya hanya untuk membual di depan saya. Tampaknya dulu mengusirmu dari bimbingan saya adalah pilihan paling tepat yang pernah saya buat dalam hidup. Hanya setelah ini jangan menghubungi saya lagi. Hei Casey, hai, kamu dari cabang Eropa Timur Pemerintahan Gabungan. Kenapa tiba-tiba meneleponku orang dari cabang Asia? Selamat ya. Selamat atas apa? Aku sudah melihat semuanya. Aliansi Asia kalian di wilayah kekuasaan yang kalian atur. Ternyata ada seorang siswa yang mengusulkan matahari buatan dan bahkan menghasilkan produk jadinya. Hei, jangan coba-coba menyembunyikannya dariku ya. Konyol. Matahari buatan, omong kosong. Dunia ini sama sekali tidak bisa membuatnya. Chen Nian, murid durhaka itu bahkan menghasut muridnya untuk mengarang kebohongan besar seperti ini. Sialan dia. Berhenti, cepat berhenti. Kita tidak boleh membiarkan siaran langsung ini berlanjut. Aku adalah partisipan utama dalam perencanaan darurat regional Asia. Tidak boleh membiarkan kebohongan semacam ini berlanjut. Kalau tidak, bagaimana orang lain akan mengecekku di belakang? Tidak bisa. Aku harus pergi sendiri dan membongkar kebohongan mereka. Ini adalah cahaya bagi umat manusia. Ini yang Anda sebut matahari buatan? Ini adalah peralatan matahari buatan. Pai Feng, tunjukkan bakat terbaikmu, biarkan dunia melihat apa itu jenius. Tuhan mengizinkan saya terlahir kembali hanya untuk memberi harapan kepada umat manusia dan menyelamatkan bumi. Tunggu sebentar, belum boleh mengambil foto. Mengapa? Teknologi canggih seharusnya tidak disebarluaskan. Tapi, ikuti perkataannya. Hentikan semua orang yang berada di sini mengambil foto. baik. Memang benar anak keluarga Joe. Jelas hanya pura hebat. Dia bahkan menelepon saya hanya untuk menyombongkan diri. Mereka sekeluarga memang terlihat miskin. Dulu, ketika anak itu mau sekolah, dia bahkan datang ke rumah kita untuk memohon pinjaman uang. Bagaimana mungkin dia bisa sehebat ini sekarang? Saya ingin melihat kapan dia akan ketahuan bohongnya. Benda kecil seperti ini beraninya mengklaim sebagai matahari buatan. Profesor Tu, apakah perangkat matahari buatan sekecil ini? Untuk membuat matahari buatan dibutuhkan suhu yang sangat tinggi. Hanya alat pemanasnya saja sudah sebesar satu ruangan. Ditambah bagian pembentuk reaksi, alat percepatan kumparan magnet, ruang pendingin, dan alat kontrol. Sekecil apapun, tidak mungkin sekecil hanya sebesar kotak begini. Ya, sungguh lelucon. Profesor Tu, Anda harus berhati-hati. Orang ini mungkin saja mereka ingin mencari ketenaran melalui kesempatan ini. Bumi sudah menghadapi krisis seperti ini. Masih ada orang seperti itu di masyarakat, sungguh tidak tahu malu, menjijikkan. Zhou Peifeng adalah murid Chen Nian, dan Chen Nian dulunya juga murid saya. Pantas saja akhir-akhir ini dia selalu mengirim pesan kepada saya, bertanya ini dan itu. Saya kira dia ingin menjilat saya, ingin ikut dalam proyek kehidupan digital saya. Setelah Anda mengingatkan saya, tiba-tiba saya baru tersadar. Ternyata dia ingin menggunakan nama saya untuk menipu dan membual di luar. Lihatlah. Para pejabat organisasi bersatu terus menelepon saya. Ini pasti mereka bermaksud untuk meminta pertanggungjawaban saya. Hari ini saya harus membuat Chen Nian dan muridnya hancur reputasinya. Tidak punya kemampuan sedikit pun, tapi berani menipu dan membual. Benar-benar hanya angan-angan belaka. Komisaris, data pengujian sudah keluar. Ketua komite, data pengujiannya sudah keluar. Ada harapan? Bumi kita ada harapan. Kalau begitu, ketua komite, Jangan bicara, lihat dulu. ini adalah data Zhou Peifeng.
Benar. Bagaimana data pengujiannya? Seharusnya itu benar, bukan? Tepat sekali, kami sudah menghitungnya berdasarkan rekaman langsung di lokasi. Superkonduktor itu nyata. Namun, alat matahari buatan miliknya, kami belum bisa memastikan keasliannya. Saya sudah meneliti superkonduktor selama puluhan tahun. Begitu dia memperlihatkannya, saya tahu itu benar. Sekarang tinggal menunggu matahari buatannya. Benar, kami sudah melakukan perhitungan. Jika alatnya itu benar dapat mencapai efek matahari buatan, maka krisis matahari bukanlah masalah. Bahkan peradaban kita sebagai manusia akan mengalami revolusi yang sangat besar. Asal dia bisa berhasil, kita sebagai manusia tidak perlu lagi berdebat tentang berbagai solusi. Kita sebagai manusia tidak perlu lari dari bumi, tidak perlu menjadi makhluk digital, kita bisa terus hidup di rumah kita, bumi. Segera ajukan permohonan atas nama saya sebagai Ketua Komite Respons Krisis Organisasi Bersatu. Saya ingin segera pergi ke Longcheng, menyaksikan sendiri lahirnya momen bersejarah ini. Baik. Saya harus segera pergi ke Longcheng, menyaksikan sendiri kelahiran momen bersejarah ini. Baik. Ketua Komite, saya merasa rencana saya pasti bisa dilaksanakan dengan mengerahkan kekuatan global, membangun kapal luar angkasa, dan mencari rumah baru. Bagaimana mungkin ada begitu banyak orang di seluruh dunia? Berapa banyak kapal luar angkasa yang dibutuhkan untuk menampung mereka? Bahkan jika mereka semua tertampung, bagaimana dengan makanan? Bagaimana dengan energi? Tidak perlu menampung begitu banyak orang, cukup membawa para elit di bumi saja. Adapun orang rendahan lainnya, biarkan saja mereka berjuang sendiri di bumi. Ketua Komite, bagaimana menurut Anda tentang rencana saya? Ini cukup layak, bukan? Anda boleh keluar sekarang. Apa maksudnya? Meninggalkan sesama. Anda tidak pantas duduk dalam pertemuan yang menentukan hidup dan mati seluruh penduduk dunia ini. Bagus. Saya ingin melihat dengan cara apa kalian, tanpa melakukan pengorbanan, berpikir bisa menyelamatkan semua orang. Ini adalah kenyataan, bukan dongeng. Para hadirin, apakah ada usulan lain? Saya ada. Menurut saya, kita bisa menggunakan program kehidupan digital, menyimpan kesadaran penduduk global di dunia maya dalam server. Server tersebut akan diluncurkan ke ruang angkasa luas yang memiliki energi surya tak terbatas. Setelah planet yang cocok untuk kehidupan manusia ditemukan, kita akan melakukan regenerasi manusia melalui Benggen. Apakah kita pada saat itu masih bisa disebut manusia? Peradaban tanpa manusia tidak ada artinya. Masih ada waktu, mari kita pikirkan lagi. Rapat ditunda. Ketua komite tidak langsung menolak Anda. Rencana Anda mungkin masih punya kesempatan. Tanpa perlu meninggalkan siapapun, umat manusia juga bisa bertahan hidup. Ketua komite, semuanya sudah diatur. Anda bisa berangkat sekarang. Baik. Apa ini benar terjadi? Haha. Hal yang tidak bisa dibuat oleh seluruh dunia, apakah mungkin dia, seorang siswa yang bahkan belum pernah kuliah, bisa membuatnya? Mike, kita harus bersikap realistis. Ya, saya terlalu gegabah. Apakah ini benar? Ini adalah produk jadi yang sudah selesai? Begitukah? Betul, sangat benar. Tapi, bagaimana mungkin ini terjadi hanya sebesar kotak ini? Omong kosong. Matahari buatan tidak mungkin bisa dimuat dalam sebuah kotak. Teknologi terus berkembang, volume berbagai macam perangkat tentu saja ikut menyusut. 30 tahun kemudian, berkat upaya para ilmuwan global, volume komponen matahari buatan berhasil diperkecil secara signifikan. Komputer pertama di dunia, perangkat rangkaiannya memenuhi seluruh ruangan khusus untuk kabel. Kabelnya butuh beberapa orang untuk memindahkannya. Namun sekarang, sebuah ponsel memiliki puluhan ribu kali lipat kekuatan komputer pertama, dan kita bisa menyimpannya di saku. Matahari buatan juga demikian. Omong kosong. Matahari buatan yang pertama, sampai sekarang belum ditemukan. Bagaimana bisa berbicara tentang optimasi dan penyusutan volume? Benar, teknologi juga berkembang secara bertahap. Kamu bahkan belum menciptakan generasi pertamanya, berani mengatakan bahwa kamu telah melakukan peningkatan dan pembaruan? Dahulu kala, matahari buatan yang pertama membutuhkan seluruh landasan peluncuran roket untuk menempatkan semua peralatannya. Saat ini, saya telah menghabiskan waktu selama setahun, melakukan optimasi berdasarkan pendahulu. Sekarang sudah menjadi perangkat generasi keempat, dan ini adalah produk jadi... Saya sungguh tidak mengerti apa yang kamu bicarakan ini. Apakah benda ini benar? Benar bisa digunakan? Apakah ini bisa menghasilkan fusi lemah? Tentu saja. Lalu tunggu apa lagi? Mari kita segera mulai verifikasi. Apa kalian sudah memikirkannya dengan baik? Benar.
benar ingin memulai proses verifikasi. Apa maksudmu? Energi yang dibutuhkan untuk menyalakan perangkat matahari buatan jauh melebihi apa yang kalian bayangkan, akan menimbulkan gejolak besar di tingkat sosial. Melebihi bayangan, hanya alat seperti ini, berapa banyak energi yang bisa dilepaskannya, berapa kilowatt listrik yang bisa dihasilkan? 10.000 kilowatt? 1 juta kilowatt? Mungkinkah 10 juta kilowatt? 10 juta kilowatt listrik? Itu hanya sebagian kecil dari output daya instan perangkat ini. Apa? 1 menit, matahari buatan milikku, dalam waktu 1 menit, dapat menghasilkan listrik sebesar 1 miliar kilowatt jam. Pada saat yang sama, listrik yang melimpah cukup untuk menerangi seluruh benua Eurasia. Omong kosong. Zhou Peifeng, kau tahu konsep 1 miliar kilowatt jam itu apa? Itu hampir 5 miliar kilowatt listrik. 5 miliar kilowatt listrik, kita tidak usah bicara. Sekarang, bicara sebelum krisis matahari, kau tahu berapa harga 1 kilowatt listrik? Coba katakan padaku, alat yang kau punya ini, dalam 1 menit, bisa menghasilkan listrik bernilai puluhan miliar rupiah. Ini hanya perkiraan paling sedikit. Zhou Peifeng, sains itu ketat, jangan bicara sembarangan. Profesor Wan, aku juga ketat. Kalau begitu nyalakan saja. Buktikan pada kami. Jika kalian bersikeras ingin aku membuktikannya, maka aku akan sampaikan 2 konsekuensinya. Jika kalian bisa menerimanya, aku bisa memulainya kapan saja. Saya jelaskan dulu 2 konsekuensinya. Jika kalian bisa menerimanya, saya siap untuk mulai kapan saja. Ada konsekuensi lagi. Berlaga sekali. Katakan konsekuensi apa? Yang pertama, pengoperasian alat ini membutuhkan energi yang sangat besar. Berapa banyak yang Anda butuhkan? Menguras seluruh stasiun penyimpanan energi listrik di kawasan Asia. Apa? Ini tidak mungkin. Meskipun saya tidak begitu mengerti, tapi saya tahu energi yang dibutuhkan untuk menjalankan operasional seluruh masyarakat dunia bergantung pada stasiun penyimpanan energi listrik lokal. Jika stasiun penyimpanan energi dikuras habis, itu sama saja dengan membuat seluruh masyarakat lumpuh total. Hahaha. Hanya dengan alat usangmu ini, kau ingin menguras habis semua stasiun listrik di seluruh Asia? Hahaha. Hei, benar juga, membual tidak perlu mikir dulu. Yang kedua, matahari buatan ini harus dioperasikan di langit. Jika dioperasikan di darat, secara otomatis akan beralih ke mode daya rendah dan tidak akan memancarkan cahaya sekuat matahari. Maksudmu, saya harus mencari roket untuk menembakkan benda ini ke langit? Tepat sekali. Tidak masuk akal. Jika tidak mau diverifikasi, bilang saja tidak perlu mencari alasan konyol. Pengoperasian di darat juga bisa, tetapi karena semua energi listrik telah dikuras habis, sebelum alat itu menghasilkan umpan balik energi, seluruh kawasan Asia akan mengalami kegelapan total. Kegelapan total. Menguras seluruh stasiun penyimpanan energi listrik Asia, lalu menjerumuskan seluruh Asia ke dalam kegelapan. Jika eksperimen ini gagal, seluruh umat manusia tampaknya akan jatuh ke dalam keputusasaan yang lebih dalam. Pada saat itu, kekacauan sosial, kecemasan massal, saya khawatir seluruh pemerintahan bersatu tidak akan mampu menanggung kerugian sebesar ini. Bapak Menteri, siaran langsung kita telah memicu diskusi global. Dari 7 miliar penduduk dunia, setidaknya setengahnya menonton siaran langsung kita. Setengah? Kenapa sebanyak itu? Sudah banyak warganet yang secara sukarela mempromosikan Zhou Peifeng. Saat ini, semua orang sedang berdebat sengit tentang keaslian matahari buatan Zhou Peifeng. Sekarang, semua orang menunggu hasilnya. Apakah ini benar? Jika ada matahari buatan, apakah kita bisa diselamatkan? Mana mungkin? Apa kalian tidak melihat bahwa para ahli telah mengatakan itu tidak mungkin? Pertemuan rakyat semacam ini sebagian besar hanya mencari sensasi. Jika kamu percaya, kamu kalah. Benar. Ini semua adalah penipuan dari kaum atas. Mereka ingin menipu kita, lalu mereka naik pesawat luar angkasa dan kabur. Krisis ini akan segera berlalu. Kita akan segera punya listrik. Global? Setengah orang menonton. Itu berarti 3 miliar 500 juta orang memperhatikan setiap gerakanmu. Zhou Peifeng. Menteri, semua orang berkata ingin melihat simulasi matahari buatan. Simulasi? Apa kamu tidak melihat simulasi membutuhkan penarikan energi listrik seluruh Asia? Seluruh Asia. Saat itu, satu benua akan tenggelam dalam kegelapan. Jika eksperimennya tidak berhasil, konsekuensi ini siapa yang akan menanggungnya? Kekacauan sosial yang ditimbulkan, siapa yang akan menenangkannya? Bukankah Bapak sudah bilang?
dia tidak akan berhasil, jadi dia pasti tidak bisa menarik energi sebanyak itu. Apa yang Bapak takutkan? Saat itu, penonton akan tertawa sebentar dan melupakannya. Tetapi Bahkan jika dia benar menariknya, itu berarti peralatannya tetap memiliki sesuatu yang istimewa. Saat itu, kita juga dianggap telah berbuat sedikit kontribusi untuk menyelamatkan umat manusia. ada benarnya, justru saya selalu memikirkan hal kecil. Direktur. Halo Menteri, Biarkan dia memulai simulasinya. tapi Zhou Peifeng membicarakannya dengan sangat berlebihan. Konsekuensinya ini, Konsekuensi, saya yang akan menanggungnya. Tidak peduli dia berhasil atau tidak, risiko ini saya yang akan menjaminnya. baik. Baik. Zhou Peifeng, kamu juga mengatakan praktik adalah satunya standar untuk menguji kebenaran. Silakan mulai eksperimenmu. Tujuan tim program kami adalah untuk menemukan solusi untuk krisis kemanusiaan. Demi seluruh umat manusia, kami akan melakukan segala upaya. Setelah perangkat diaktifkan, semua konsekuensi yang ditimbulkan serta kerugian ekonomi akan sepenuhnya ditanggung oleh tim program kami. Setelah mengaktifkan alat ini, segala konsekuensi yang ditimbulkan serta kerugian ekonomi akan sepenuhnya ditanggung oleh tim produksi kami. Ini bukan hanya masalah uang saja. Ini bisa menimbulkan kerusuhan sosial. Tim produksi kami diselenggarakan oleh Organisasi Bersatu sebagai pelopor. Apa Anda berpikir bahwa Organisasi Bersatu tidak dapat memikul tanggung jawab ini? Zhou Peifeng, apa menurutmu dengan dua kondisi yang mengkhawatirkan itu, Anda bisa lolos begitu saja? Sekarang, organisasi bersatu ingin menjatuhkan Anda. Coba saya lihat bagaimana Anda berpura-pura. Aktifkan. Saya ingin lihat bagaimana Anda mengeringkan seluruh Asia. Mike, tenanglah sedikit. Anak ini tidak sederhana. Kita tidak tahu alatnya itu sebenarnya benda apa. Jika sewaktu-waktu memang ada masalah, maka apa yang kita katakan sekarang hanya akan merugikan diri kita sendiri. Dripping, Anda tidak percaya anak ini kan? Lagi pula, kita dijamin oleh organisasi bersatu. Apa yang Anda takutkan? Zhou Peifeng, cepat mulai. Saya tekankan sekali lagi, alat saya sangat mungkin akan mengeringkan seluruh wilayah Asia. Dari semua energi listrik, seluruh wilayah Asia akan mengalami. Menerus mengatakan hal yang sama? Menarik tidak? Pembawa acara sudah mengatakan organisasi bersatu akan menanggungnya. Anda takut apa? Zhou Peifeng, menurutku, benda milikmu ini bukan sekadar mainan yang bisa bersinar kan? Aku minta kamu buktikan. Tapi kamu terus mengelak dan bertele. Hari ini, bagaimanapun juga, tidak peduli alasan apapun yang kamu buat, aku pasti akan mengungkap kebohongan. Menurutku, tim produksi tidak bisa mewakili organisasi bersatu untuk bertanggung jawab. Tidak mungkin. Kalau begitu, kalau aku ikut bagaimana? Nah, apakah saya berhak mewakili organisasi bersatu? Profesor Tu. Kamu kenal saya, wajar saja. Kamu murid Chen Nian. Kalian berdua, guru dan murid, berkomplot, bersikap curang, menggunakan nama saya, melakukan penipuan di mana? Mana itu? Kamu kenal saya, wajar sekali. Itu memang hal yang wajar. Haha, Profesor Tu, kenapa Anda datang? Ayo silakan duduk. Duduk semua. Semuanya, saya akan memperkenalkan seseorang yang penting kepada kalian. Beliau ini adalah Ketua Departemen Respons Krisis Asia Organisasi Serikat dan anggota utama penyusun rencana krisis matahari, Profesor Tuyu. Profesor Tuyu, kenapa dia datang? Direktur siapa ini? Apakah dia lebih hebat dari juri kita? Apakah itu sama? Juri kita hanyalah anggota senior organisasi bersatu, sementara Profesor Tuyu adalah ilmuwan top yang dapat ikut serta menentukan nasib umat manusia. Anak muda, kamu mengikuti gurumu Chen Nian yang tidak berpendidikan, pasti tidak akan bisa menjadi baik. Saya tahu betul jenis sampah apa yang bisa diajarkan oleh guru yang tidak kompeten itu, bukankah begitu? Kamu bilang tim program tidak bisa mewakili organisasi bersatu, lalu saya sebagai salah satu anggota yang dapat menghadiri konferensi pengambilan keputusan tertinggi umat manusia. Saya mewakili organisasi bersatu, memberi izin agar kamu melakukan eksperimen. Apakah kamu masih punya pertanyaan? Hari ini saya akan melihat bagaimana kamu mengeringkan seluruh Asia. Baik. Kalau begitu saya akan tunjukkan hal itu padamu. Aku tahu betul kelakuan Chen Nian. Memangnya aku tidak tahu murid-muridnya berapa banyak yang bisa dibanggakan.
Pei Feng. Guru Chen. Ternyata benar itu kamu. Kenapa kamu belum pulang ke rumah? Malam begini malah keluar lagi untuk bekerja? Kartu listrik di rumah, apakah sudah habis lagi? Mau bagaimana lagi sih? Sekarang pembatasan listrik oleh pemerintah semakin ketat. Ditambah lagi dengan penutupan universitas, aku menggunakan lebih banyak listrik untuk membaca di rumah. Sini, ambil ini. Guru Chen, ini kartu listrikmu, aku tidak bisa benar-benar menerimanya. Aduh, aku sendiri saja. Keluargamu banyak. Sini, ambil dan langsung gunakan. Ya, aduh, ambil saja. Guru Chen, terima kasih banyak. Baiklah, aku pergi dulu ya. Ini atas dasar pertemanan sesama murid, terakhir kalinya aku membantumu. Ambil dan enyah. Terima kasih banyak. Hahaha, kau memang selalu tertarik pada penelitian. Ini, aku menitipkan hal ini kepada teman lamaku untuk mencarikan surat rekomendasi ini untukmu. Sini, ambil. Jika kamu membawa ini, pergilah ke organisasi bersatu itu. Dengan kemampuanmu di organisasi bersatu, kamu pasti bisa menemukan pekerjaan penelitian yang cocok untukmu. Guru, terima kasih. Kau adalah murid yang paling kubanggakan. Kalau kau ada masalah, aku pasti akan membantumu. Gurumu ini punya banyak keahlian. Ya, hahaha. Guru, dahulu Anda yang memberi saya kesempatan yang mengubah seluruh hidup saya. Memberi saya kesempatan untuk berpartisipasi dalam penelitian dan pengembangan. Kesuksesan saya, sayangnya Anda tidak sempat melihatnya. Hahaha, apa-apaan gurumu Chenian itu? Aku tidak tahu. Aku tanya padamu, anak kecil, dia itu siapa? Guru Chenian, bagiku sudah seperti seorang guru dan ayah. Lalu, kau itu siapa? Anda ini siapa lagi sih? Kurang ajar. Dia gila. Beraninya dia. Itu Profesor Tuyu. Ayolah, berkata. Kata tajam, sudah kuduga dia muridnya Chen Nian, sama saja busuknya. Saat Chen Nian kuliah dulu, dia yang paling bodoh di kelas. Sudah bertahun-tahun Chen Nian memang tidak bisa diajar, hanya sampah. Dia adalah murid paling tidak berguna yang pernah kumiliki. Hal yang paling kusesali dalam hidupku adalah menerima murid seperti dia. Di antara semua muridku, siapa coba yang bukan pilar utama di industri dan pemimpin di bidangnya? Anak emas di kalangan akademisi, Chen Nian. Puas dengan kehidupan biasa saja, sama sekali tidak punya ambisi, malah lari ke SMA. Jadi guru apa itu? Apa dia tidak memikirkan bagaimana aku menanggung malu? Apa dia pernah memikirkan gurunya ini? Hasilnya, lihat murid macam apa yang diajarkannya. Murid yang penuh omong kosong, bilang apa? Mengaku menciptakan matahari buatan. Kau segitu inginnya terkenal, ya? Kalau tidak, kau dan matahari buatanmu pergi saja ke langit sana. Jangankan kau, bahkan Chen Nian, apa dia mengerti apa itu matahari buatan? Dia itu contoh sampah masyarakat. Profesor Tu, hal yang tidak bisa kau lakukan sendiri, bukan berarti orang lain tak bisa melakukannya. Selalu menyebut sampah, bukankah itu untuk menutupi ketidakmampuanmu sendiri? Kau hanya berpuas diri, tapi malah keras kepala merendahkan orang lain. Kau tidak mampu dan tidak pantas menjadi seorang guru. Omong kosong. Hari ini, aku akan membongkar kebohongan kalian berdua, guru dan murid ini, di depan seluruh dunia sekarang. Matahari buatan, omong kosong. Menyelamatkan umat manusia itu, omong kosong. Kau bilang kau akan menyedot semua energi listrik di seluruh Asia, lalu menghasilkan puluhan miliar kilowatt jam listrik. Bagus, aku akan berdiri di sini hari ini, melihat bagaimana caramu menghasilkan listrik sekarang, dan melihat bagaimana engkau menjerumuskan seluruh Asia ke dalam kegelapan mutlak. Dengan begitu, kalau begitu, kau bersedia menanggung tanggung jawab dan kerugiannya? Tentu saja, aku sebagai... Bagus, pembawa acara, kita bisa mulai. Sebentar lagi, ya, aku akan membuatmu tahu bahwa apa yang barusan kau katakan sungguh konyol. Perhatian kepada staf dari semua departemen di lokasi. Sekarang Zhou Peifeng telah setuju untuk memverifikasi perangkat. Eksperimen akan segera dimulai. Semua departemen harus bekerja sama penuh. Tidak ada detail yang boleh terlewat. Ingatlah bahwa seluruh dunia sedang menyaksikan momen ini. Jangan biarkan siapapun membuat kesalahan.
Sebentar lagi, saya akan membuat Anda merasa sangat malu. Semua keraguan Anda tadi akan menjadi lelucon terbesar di seluruh dunia. Bual, teruslah membual. Setelah hari ini, seluruh dunia akan tahu bahwa saya memiliki seorang guru yang sangat hebat karena muridnya telah mengembangkan perangkat yang dapat menyelamatkan seluruh umat manusia. Saya sarankan Anda berhenti bermimpi. Cepat pikirkan baik-baik sebentar. Lagi bagaimana Anda akan memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat dunia. Hei nak, jangan banyak bicara. Semakin banyak Anda bicara sekarang, jika nanti gagal, nama Anda dan guru Anda akan semakin tercoreng. Saya rasa setelah hari ini, seluruh dunia akan tahu bahwa Anda dan guru Anda adalah sepasang penipu yang membual. Ya. Perhatian kepada seluruh masyarakat di wilayah Asia, 1 menit lagi, seluruh Asia akan terkuras energinya dan jatuh ke dalam kegelapan mutlak. Mohon untuk tidak panik, cari tempat yang aman, dan tunggu di sana. 5 menit, kemudian energi besar akan mengalir ke kota tempat Anda berada. Pada saat itu, malam yang dulunya terang benderang akan kembali ke seluruh Asia. Sekarang listrik, semuanya dikontrol terpusat oleh pemerintah. Apa dia, anak kecil ingusan itu, bisa memutus sesukanya? Sama saja seperti ayahnya, suka membual. Betul sekali. Sudah kubilang anak ini belajar sampai bingung. Apa gunanya jadi siswa terbaik ujian masuk universitas? Itu tidak lain hanyalah 2 orang yang mencari perhatian. Benar. Dia bahkan menyebut seluruh Asia. Apakah dia tahu seberapa luas Asia? Mohon perhatian setiap stasiun penyimpanan energi. Jika terjadi anomali, mohon segera dimonitor, hindari kerugian lebih lanjut. Hahaha, berbicara seolah-olah memang itu benar terjadi, ya. Apa kau pikir masih ada orang yang akan percaya? Hahaha. Kepada seluruh masyarakat, saya Wan Cheng. Teknologi matahari buatan selama ini hanya ada dalam imajinasi kita. Kita semua belum pernah melihat wujud aslinya dan kita tidak tahu seberapa besar dampaknya. Hari ini yang bernama Zhou Beifeng, saya rasa mungkin akan memberikan kita semua sebuah kejutan. Saya bersedia percaya apa yang dikatakannya benar, saya juga berharap itu benar. Sepanjang sejarah, umat manusia telah memecahkan berbagai masalah ilmiah justru karena berbagai imajinasi. Saya ingin meminta semua orang untuk mempercayainya sekali ini saja. Profesor Wan, kenapa Anda... Mohon semuanya ikuti Zhou Beifeng. Kegelapan akan datang, tetap tenang. Pusat tenaga listrik, awasi data dengan saksama. Kegelapan mungkin benar-benar akan tiba. Eksperimen kali ini mungkin akan menyebabkan kerugian yang tidak sedikit, tetapi pembawa acara tadi menyatakan tim program akan menanggungnya. Ya, kami bersedia menanggungnya. Dan Profesor Tuyu juga baru saja menyatakan dia dan tim program akan menanggungnya bersama. Kalau kamu berhasil, aku Tuyi tidak akan bermarga. Itu lagi. Dalam waktu setengah jam, pastikan kau membawaku ke lokasi konferensi Longcheng. Baik. Aku harus melihatnya sendiri. Keberhasilan matahari buatan, saling mendukung, itulah kemanusiaan. Itulah arti dari seorang manusia. Umat manusia tidak akan meninggalkan sesama. Peradaban tanpa manusia tidak ada artinya sama sekali. Seluruh dunia, aku rasa hanya di stasiun listrik ini, kita bisa melihat cahaya lampu seterang ini. Kepala stasiun, di konferensi yang diselenggarakan oleh pemerintah gabungan, ada yang mengatakan dia telah menciptakan matahari buatan. Aha. Orang itu juga mengatakan, 1 menit lagi, seluruh penyimpanan listrik di Asia akan dikosongkan, lalu dia akan melepaskan lebih dari 50 miliar unit listrik yang akan membanjiri setiap stasiun listrik. Dia berharap kita dapat mempersiapkan koordinasi sebelumnya. Kau gila, kau tahu apa artinya? 50 miliar kilowatt jam, apa konsepnya itu? Buku yang kau baca semuanya dimakan anjing. Pergi. Baik. Halo, Bapak Menteri. Mengapa Anda repot menelpon sendiri? Oh, eksperimen matahari buatan akan segera dimulai. 5 menit lagi, sejumlah besar energi listrik akan dikirim kembali ke setiap stasiun listrik. Kalian harus bersiap-siap untuk menghadapi situasi darurat kapan saja. Ini bagaimana? Kau punya keberatan? Bukan matahari buatan, itu hanya ada di novel. Mana mungkin ada orang yang bisa menciptakannya? Pusat Respons Krisis Pemerintahan Bersatu, Ketua Komite Tuan Ding Guotian, setelah mendengar tentang hal ini, sudah dalam perjalanan menuju lokasi pertemuan.
Selain dari Asia, para ilmuwan senior pemerintahan bersatu yang tersebar di setiap benua sudah dalam perjalanan menuju Longcheng dan telah menyatakan bahwa mereka akan menjamin keselamatan penemu, berapapun biayanya. Apa menurutmu kau lebih tahu daripada mereka? Semua departemen segera kembali ke posisi masing-masing, pantau semua data. Pembangkit listrik aktifkan rencana peringatan 3. Profesor Tu, apakah Anda ingin menekan tombol aktivasi ini sendiri? Saya tidak sudi berpartisipasi dalam sandiwara murahan kalian ini. Sungguh menjijikan. Biar saya di hadapan bahaya hanya ada tanggung jawab. Kami para orang tua masih berada di sini. Tekanan ini mengapa harus ditimpakan pada seorang anak? Jika ini benar, saya juga akan mendapat kehormatan berkat Anda, anak muda, dan menjadi orang pertama dalam sejarah yang mengaktifkan matahari buatan. Namun jika ini palsu, saya berharap masalah ini berakhir di tangan saya. Bagaimanapun dia masih anak, dia tidak seharusnya menanggung begitu banyak tekanan. 20 detik lagi, Anda akan dikenang oleh seluruh umat manusia. 20 detik lagi, Anda akan dikenang oleh seluruh umat manusia. 10 detik lagi, kalian akan melihat cahaya sejati kemanusiaan. 5. Rekam semuanya, rekam dengan baik, jangan lewatkan detail sedikit pun. Siap. Peralatan berfungsi baik. Sinyal siaran langsung normal. Posisi kamera telah siap. 4, 3, 2, Saya percaya saya pasti akan melihat langit biru lagi, bunga-bunga bergantung di setiap ranting. 1. Profesor Wan, mohon Anda membuka harapan umat manusia. Ini apa ya? Ini apa? Bagaimana engkau melakukannya? Ini adalah warna yang dipancarkan di bawah reaksi fusi lemah. Kau juga bisa menyebutnya napas matahari. Gerakan foton. Matahari buatan mengandalkan reaksi fusi yang dihasilkan oleh gaya interaksi lemah. Saat reaksi fusi lemah, itu akan mendorong partikel di sekitarnya bergerak perlahan dan lembut, seperti seorang ibu membelai anaknya dengan lembut. Saat partikel bergerak secara alami, akan menghasilkan energi. Energi ini dirasakan oleh kita sama seperti matahari. Energi ini hangat seperti seorang ibu, hanya akan memancarkan energi yang lembut. Inilah kasih sayang matahari sebagai ibu bagi bumi. Benar ya, hangat sekali. Inilah napas matahari. Hanya reaksi fusi lemah yang dapat mendorong partikel di seluruh ruang untuk membentuk gerakan agar bisa mencapai gerakan ajaib semacam ini. Jadi, itu membuktikan Zhou Peifeng, dia berhasil. Ada kemungkinan lain yang disebut sebagai napas matahari, itu hanya omong kosong yang diada-adakan anak ini. Cahaya ini hanyalah trik yang dia buat. Hei anak muda, bukankah kau bilang setelah perangkat itu diaktifkan, seluruh Asia akan diselimuti kegelapan tak berujung? Hah? Coba lihat, apakah sudah gelap, sudah gulita? Ini tidak, bukankah malah terang benderang? Hah? Benar,
Bukankah kita ada di benua Asia? Ini juga tidak gelap. Iya, menurutku mereka hanya melebih-lebihkan saja. Profesor Tu itu levelnya seperti apa? Dia sudah bilang saat ini matahari buatan. Sama sekali tidak bisa dibuat. Anak muda itu sudah terbongkar kebohongannya. Masih saja keras kepala di sana. Benar tidak mau menyerah sebelum melihat bukti nyata. Lao Jo, coba lihat, apakah di luar sudah gelap? Belum, di sini belum gelap sama sekali. Halo, Lao Bai, apakah di sana listriknya padam? Apakah sudah gelap? Saya ingat kamu tinggal dekat dengan stasiun penyimpanan listrik itu. Tidak, jangan tanya lagi. Sudah banyak sekali yang menelepon menanyakan hal yang sama. Baik. Halo, Lao Jo, di tempatmu? Tidak padam sama sekali. Saya lagi asik nonton siaran langsung kok ngomong. Apakah Zhou Peifeng benar didikanmu? Kalian benar-benar suka membual? Ya, matahari buatan katanya. Kita lihat saja nanti bagaimana nanti kalian akan menjelaskannya kepada seluruh dunia. Gagal. Ketua komite, katakan, apakah dia bisa berhasil? Saya juga tidak berani memastikan. Tetapi, dia telah menciptakan superkonduktor tekanan normal suhu kamar. Apa, berapa usianya, sampai dia bisa membuat superkonduktor tekanan normal suhu kamar? Itu sudah merupakan jenius tingkat atas yang jarang terlihat. Superkonduktor tekanan normal suhu kamar selalu menjadi bahan yang sangat didambakan oleh seluruh dunia. Namun, karena keterbatasan teknologi, selama 100 tahun, itu hanya berada di tahap teori. Melihat wujud aslinya, selalu terasa jauh di masa depan. Itu sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Saya selalu berharap bahwa ini dapat memimpin dunia, melampaui hambatan teknologi, dan benar-benar memimpin seluruh umat manusia memasuki revolusi industri keempat. Dan ini bukan hanya sekadar luar biasa. Periksa lagi semua departemen, lihat apakah ada pemadaman listrik, apakah ada kelainan pada jumlah energi yang tersimpan. Tidak ada, semua data normal. Ini sudah hampir 1 menit, pastikan lagi apakah masih ada kelainan. Semuanya normal. Sudah aku bilang, bagaimana mungkin ini terjadi? Halo, Bapak Menteri. Apakah ada kelainan di stasiun listrik? Untuk sementara tidak ada. Kepala stasiun. Data penyimpanan energi mengalami perubahan. Apa? Pemantauan menunjukkan kecepatan hilangnya listrik mulai meningkat secara tidak normal. Seberapa cepat peningkatannya? 3 kali lipat. Tidak, 4 kali lipat, 5 kali lipat, 6 kali lipat, sudah 10 kali lipat, dan masih terus bertambah. Ada kelainan telah muncul. Konsumsi penyimpanan energi meningkat sangat cepat. Energi listrik di stasiun penyimpanan kita akan habis. Listrik padam, mengapa gelap? Sebaiknya kau kembali dan teliti lagi matahari buatanmu itu, ya. Peralatan matahari buatan telah mulai beroperasi. Membutuhkan proses. Berapa lama persisnya waktu yang dibutuhkan? 3 menit. Paling lama 3 menit. Setelah 3 menit, alat ini akan selesai menyerap semua energi listrik, kemudian akan mengeluarkan energi, menerangi seluruh malam di Asia. Kau sama persis dengan Chen Nian, penuh dengan fantasi yang tidak realistis, baru sedikit berilmu, sudah merasa paling pintar. 3 menit lagi. Kalau setelah 3 menit tidak ada respons, apakah kau akan bilang kita harus menunggu 3 menit lagi? Membuat kami dan penonton di seluruh dunia terus menunggumu? Hahaha, anak haram. Kamu dan gurumu bersama menghasut orang, tujuannya adalah agar semua orang di seluruh dunia melihat kalian, benar kan? Mencari perhatian. Long Cheng melahirkan si sampah Chen Nian, dan sekarang melahirkan kamu si sampah kecil ini. Menurutku kalian ini, tempat Long Cheng ini, moral masyarakatnya buruk. Semua yang keluar hanyalah sampah. Profesor Tu, Zhou Peifeng dan gurunya hanya mewakili diri mereka sendiri. Anda tidak bisa hanya karena mereka lalu menjelek-jelekan seluruh Long Cheng, kan? Daerah miskin melahirkan orang jahat. Karena Long Cheng bisa menghasilkan guru dan murid seperti mereka, maka di masa depan tempat ini akan terus melahirkan guru dan murid seperti mereka, tanpa batas yang ada. Kalian orang Long Cheng terlahir dengan darah yang hina. Kenapa kamu menghina orang Long Cheng? Apa kamu berhak menilai kami orang Long Cheng? Hei. Kalian malah membelanya, ya?
Apa kalian tahu, dia ini bicara ngawur, mengatakan dirinya menciptakan matahari buatan, sungguh tidak tahu diri. 7 kantor pusat pemerintahan bersatu di seluruh dunia sudah tahu, memalukan sekali. Seluruh dunia sedang sama mencari cara untuk menyelamatkan umat manusia. Aduh, dia malah mencari sensasi murahan. Apa kamu tahu, kamu sudah menyia-nyiakan banyak waktu, hanya karena satu kebohongan besarmu? Apa kamu pikir yang dirugikan hanya waktu para peneliti saja? Yang kamu rusak adalah masa depan seluruh umat manusia. Apa kamu tahu, awalnya pemerintahan bersatu Asia memiliki wibawa yang sangat tinggi secara global. Dengan ulahmu ini, nantinya seluruh dunia akan mempertanyakan cabang Asia kita. Proses eksperimen akan melambat, proposal akan menerima lebih banyak pertanyaan, bahkan tingkat prioritas penyelamatan bagi seluruh rakyat Asia akan menurun. Kenapa bisa begini? Dia sendiri yang berbuat salah, malah kita yang harus menanggungnya? Benar, salahkan saja dia. Apa hubungannya dengan kita? Kenapa bisa seserius ini? Seluruh dunia sudah tahu. Matahari buatan terlalu mengejutkan perhatian global. Wajar saja. Gawat. Bagaimana sekarang? Kalau Pai Feng, dia benar berbohong. Kalau begitu bukankah seluruh Asia harus menanggung akibat perbuatannya? Jika itu benar, seluruh dunia mutlak harus bergantung pada Pai Feng untuk mengulurkan tangan bantuan mereka. Tapi, Anda sebagai guru bicara seperti itu. Dalam perjalanan ke sini, saya sudah menerima tak terhitung telepon dari berbagai pemerintah daerah. Saya bahkan tidak berani mengangkat telepon itu. Sekarang saya tidak tahu, pada akhirnya mereka bakal menyalahkan saya seperti apa, dengan cara apa mereka akan menertawakan seluruh cabang Asia kita, memalukan di mata seluruh dunia. Matahari buatan sangat mengejutkan. Perhatian global, itu hal yang wajar. Gawat. Bagaimana ini? Jika Pai Feng benar berbohong, bukankah seluruh Asia harus menanggung akibat dari tindakannya? Jika itu benar, seluruh dunia akan bergantung pada Pai Feng agar dapat mengulurkan bantuan bagi mereka. Tapi, Anda sebagai gurunya sendiri mengatakan hal seperti itu. Dalam perjalanan ke sini, saya sudah menerima telepon dari banyak organisasi di berbagai tempat. Saya tidak berani untuk menjawabnya. Saya sekarang tidak tahu bagaimana mereka pada akhirnya akan menyalahkan saya, bagaimana mereka akan menertawakan seluruh cabang Asia kita, membuat malu di hadapan seluruh dunia. Sekarang bahkan organisasi gabungan pun terkejut. Apakah kalian semua tidak tahu? Justru karena kalian, topik kehidupan digital yang saya ajukan kemungkinan besar akan dipertanyakan lagi, bahkan kredibilitasnya akan sangat rusak. Kalian masih ikutan dia. Mulai saat ini, bagaimana saya harus menghadapi organisasi gabungan, bagaimana saya harus menghadapi orang lain di seluruh komunitas ilmiah. Kalian Longcheng adalah tempat kotor yang penuh dengan kebejatan. Tidak masalah jika kalian dipermalukan, tetapi kalian telah memengaruhi saya. Itu namanya tidak tahu malu. Saya Tui, sebagai Ketua Tim Penanggulangan Krisis Cabang Organisasi Serikat Asia, mengumumkan orang Longcheng tidak pantas saya selamatkan. Siapapun yang berasal dari Longcheng tidak pantas menerima bantuan saya. Apa kualifikasi yang kamu miliki untuk mewakili pemerintah serikat, untuk mewakili manusia? Saya duduk di posisi ini, kenapa saya tidak pantas? Kamu berdiri di posisi untuk menyelamatkan umat manusia, namun kamu hanya membicarakan dirimu sendiri, dan yang ada di pikiranmu hanyalah status dan wewenangmu. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengucapkan hal seperti itu? Setiap individu manusia menegakkan tulang punggungnya dengan bangga, saling mendukung, sedangkan kamu dipenuhi dengan keinginan pribadi, bahkan meninggalkan tubuh fisik, mengajukan rencana kehidupan digital yang pengecut seperti ini. Kami sebagai manusia memiliki keyakinan sendiri, kebanggaan kami sendiri. Kamu juga pantas memiliki kebanggaan. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu tidak bersedia menyelamatkan orang Longcheng karena orang Longcheng membuatmu malu. Mereka mempermalukan seluruh Asia. Menurut pendapat saya, orang yang egois sepertimu, orang yang takut mati sepertimu, sungguh tidak pantas membicarakan penyelamatan umat manusia. Apalagi pantas duduk di posisi organisasi bersatu untuk merencanakan strategi penyelamatan umat manusia. Anda tidak ingin menyelamatkan orang Longcheng. Orang Longcheng juga tidak sudi diselamatkan oleh Anda.
Apa yang Anda katakan? Beraninya Anda mengatakan hal seperti itu kepada Profesor Tu? Chen Nian, Guru Chen, separuh hidup Anda benar buta, sampai berguru pada Anda. Kau. Ketika saya, Zhou Peifeng, suatu hari memimpin riset organisasi gabungan, hal pertama yang akan saya lakukan adalah melenyapkan tuntas semua orang malas dan tidak berguna seperti Anda di seluruh dunia, seluruhnya. Kau. Anda benar. Benar kurang ajar, Zhou Peifeng. Anda tidak takut mati? Sungguh kurang ajar dan tidak takut mati. Ya, sebelumnya saya memang salah menilai. Zhou Peifeng, Anda sudah gila? Bicara begitu pada Profesor Tu? Kamu sudah gila. Beraninya kau bicara begitu tentang Profesor Tu? Kau tahu berapa banyak kontribusi yang telah diberikan Profesor Tu? Kalau begitu, katakan, apa saja yang sudah dia lakukan? Peifeng, Bapak Deng Guotian sendiri yang mengatakannya, bahwa Profesor Tuyu bisa menggantikannya dan menjadi penyelamat umat manusia. Dia yang bisa mengucapkan kata seperti itu. Itu menunjukkan Deng Guotian salah menilai orang. Sungguh buta. Kurang ajar. Aku tidak akan membiarkanmu menghina guruku. Jika dia bisa menjadikan orang sepertimu sebagai penerus, maka kurasa dia pasti sejenis denganmu. Itu Tuan Deng. Kau tidak boleh menghina Tuan Deng. 1 menit, setelah 1 menit, alatku akan mengubah pemahaman kalian dan menerangi malam dengan cahaya. Ketua komite, Zhou Peifeng ini sudah keterlaluan, dia berani yang memaki Anda juga. Hah, Ketua komite, apakah Anda perlu saya bantu? dia tidak salah. Saya yang keliru dalam menilai orang lain. Saat ini, kita sekarang sedang menghadapi bencana. Kita seharusnya saling mendukung dan bersama mencari jalan untuk menyelamatkan umat manusia. Tuyi, seluruh pikirannya hanya tertuju pada satu hal, rencana angka kehidupan yang hanya mementingkan tindakan melarikan diri dan tidak mau lagi menyelidiki solusi lain. Dia memang tidak pantas menduduki posisi di organisasi bersatu ini. Ketua komite, sebenarnya apa itu proyek kehidupan digital? Program kehidupan digital adalah mengubah kesadaran manusia menjadi data, melepaskan diri dari raga fisik, dan hidup di dunia virtual selamanya. Ini. Lalu, Komandan, apa yang akan Anda lakukan sekarang? Berapa lama lagi kita bisa sampai di Longcheng? Kalau cepat, seharusnya setengah jam lagi sudah sampai. Tidak bisa. Dalam waktu setengah jam, kita harus sampai. Ya, terlepas dari apakah matahari buatan Zhou Peifeng berhasil, saya harus segera ke sana, memohon maaf kepadanya, dan membelanya. Apa? Generasi muda kita semua seperti ini. Mengapa kita harus takut akan kesulitan di masa depan umat manusia? Aduh. Sudah datang. Ini keterlaluan. Zhou Peifeng ini, yang dia rugikan adalah kepentingan seluruh Longcheng kita. Benar sekali, para warga, dia, Zhou Peifeng, telah membuat malu wajah orang Longcheng, semua telah dia hancurkan. Sekarang kita langsung ke rumahnya, melampiaskan kemarahan ini. Tepat sekali. Hanya karena keluarga ini, sekarang seluruh Longcheng, bahkan seluruh Asia, setelah ini harus merasa minder di hadapan dunia. Betul, adikku sekarang bekerja di organisasi gabungan. Karena masalah ini, entah bagaimana ia akan ditindas oleh orang dari tempat lain. Aku harus mewakilinya, melampiaskan dendam kesumat ini. Ayo. Sudah selarut ini, siapa ya? Sudah selarut ini? Astaga. Dia adalah ayah Zhou Peifeng. Dasar keluarga sampah. Bibi kedua, apa yang sedang kamu lakukan? Melakukan apa? Apa yang kalian lakukan? Kalian ini masuk tanpa izin ke rumah orang. Aku ini... Dia adalah guru Zhou Peifeng. Orang yang mengajarkan Zhou Peifeng mencari perhatian. Pukul dia. Pukul dia karena telah menyesatkan murid. Pukul dengan kuat. Biar dia dapat pelajaran. Semua karena kamu menyesatkan murid, sekarang membuat semua orang harus menanggung akibatnya, kamu pantas mati. Jangan pukul. Menteri, jumlah penonton siaran langsung masih bertambah, saluran kita hampir kewalahan. Menteri, jumlah pemirsa global akan segera menembus angka 5 miliar, tingkat penonton daring kita sudah melebihi 70%,
Zhou Peifeng sudah gagal, kenapa masih banyak yang menonton? Mungkin selama ini semua orang terlalu lama merasa tertekan. Sekarang mereka amat peduli dengan perkembangan langkah selanjutnya. Rasa ingin tahu masyarakat sudah mencapai puncaknya. Banyaknya penonton itu bagus, tetapi tujuan kita adalah membangun kepercayaan masyarakat. Tidak apa-apa, Menteri. Kita bisa menjadikan Zhou Peifeng sebagai contoh negatif. Dengan begitu kita bisa mengurangi lebih banyak peserta berikutnya yang mencoba mengambil keuntungan dari kekacauan. Oh, ya. Kenapa aku tidak memikirkannya? Kau yakin eksperimen Zhou Peifeng sudah gagal? Ya, Menteri, coba lihat. Sampai sekarang kita belum mengalami pemadaman listrik. Kalau bukan gagal, apalagi namanya? Sepertinya ini hanyalah sebuah lelucon dari Zhou Peifeng. Menteri, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita masih perlu mempertahankan siaran langsung ini? Biarkan saja mengalir apa adanya. Profesor Tu memang orang dari organisasi bersatu. Biarkan dia yang menyelesaikannya. Kupikir akhirnya manusia memiliki harapan. Ternyata semua ini hanya ilusi belaka. Baik. Pak Kepala, stasiun listrik nomor 322 Selatan kekurangan daya dan meminta bantuan pasokan listrik dari kita. Pak Kepala, stasiun listrik nomor 711 Dongbei kehabisan daya serta telah mengeluarkan peringatan krisis merah kepada kita. Lau Guo, stasiun listrik kami kehabisan listrik. Apakah di tempat kalian masih ada? Halo? Stasiun listrik nomor 1 hingga 200 Asia, lumpuh total, meminta bantuan segera dari markas pusat. Ini... Pak Kepala, ada masalah. Daya listrik kita sudah kritis, sekarang sudah sulit untuk mempertahankan stasiun listrik beroperasi dengan daya penuh. Benarkah? Ini benar. Seluruh stasiun penyimpanan listrik di benua Asia telah tersedot habis. 1 menit hampir tiba. Kenapa masih belum ada reaksi ya? Kenapa tidak bicara lagi? Tadi bukankah sangat cerewet? Aduh, hentikan. Semua hentikan. Aduh, berhenti. Aku bilang kalian berhenti. Kamu orang tua tak berguna, masih berani menghentikan kami, ya? Memelihara anak nakal seperti Zhou Peifeng, kamu juga bukan orang baik. Pukul dia sama. Pukul. Pukul dia. Pukul dia sekarang. Jangan pukul. Jangan pukul Guru Chen. Pukul aku saja. Ini tidak ada hubungannya dengan Guru Chen. Kedua orang tua ini bahkan tidak melawan, memukul mereka sungguh tidak seru, tapi ini membuatku sangat lelah. Sayang sekali, kalau saja hari ini Zhou Peifeng ada di sini, aku akan memukulnya lebih keras daripada sekarang. Guru Chen, aku sudah melibatkan Kakak Zhou, jika Peifeng tidak mengalami krisis matahari, bukankah dia sudah pergi ke Universitas Qingbei dan memulai kehidupan cemerlangnya? Kakak Zhou, aku selalu percaya putramu, muridku Zhou Peifeng, dia pasti akan berhasil. Kenapa? Masih bermimpi di siang bolong? Putramu itu pembohong, perkataannya, ya? Ada apa ini? Kenapa semuanya gelap? Cepat nyalakan senternya. Lihatlah di luar. Gelap. Semuanya gelap. Apa? Gelap sekali. Itu berarti ini menunjukkan bahwa Peifeng telah berhasil. Peifeng tidak berbohong. Peifeng bukan penipu. Istriku, kalau Zhou Peifeng berhasil, apa kita salah memukuli orang? Kenapa masih banyak bicara? Cepat kita pergi. Kalian semua jangan lari. Jangan lari. Kalian harus minta maaf kepada anak. Anakku bukan penipu. Zhou Peifeng bukan penipu. Pak Kepala. Tadi kegelapan datang terlalu tiba. Saya tidak sempat bereaksi. Pak Kepala, gelap. Semuanya gelap. Ah, suamiku, aku takut. Gelap. Benar gelap. Inilah yang disebut Zhou Peifeng, kegelapan mutlak. Hei, aku akan segera tiba di Longcheng. Tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa. Apa? Kau bilang seseorang menyerang rumah Zhou Peifeng?
Kenapa kalian tidak menghentikan mereka? Omong kosong, kalian tidak tahu tentang matahari buatan, dan kalian juga tidak tahu keaslian superkonduktor suhu ruangan dan tekanan normal. Apakah Tui yang mengatakannya? Tui, kau keparat? Apa sebenarnya yang sedang kau lakukan? Jika sesuatu benar terjadi pada Zhou Peifeng, 100 orang sepertimu juga tidak akan bisa memikul tanggung jawabnya. Halo? Saya Limu, saya mengajukan permohonan untuk segera melapor kepada pimpinan organisasi Bersatu. Cabang Organisasi Serikat Asia telah melakukan kelalaian serius. Saya mengajukan permohonan untuk mengekstradisi Zhou Peifeng beserta orang tua dan gurunya ke cabang Pasifik dan melindungi sepenuhnya keselamatan pribadinya. Tuyi, apa dia tahu apa yang sedang dia lakukan? Dia sedang membuat kecewa seluruh umat manusia. Cepat buka siaran langsungnya. Baik. Siaran langsungnya. Layarnya hitam. Bagaimana cara kamu membukanya? Ketua komite, lihat cepat. Ini, bagaimana mungkin ini terjadi? Dia, Zhou Peifeng, dia berhasil. Ayo. Perlakuan tidak adil yang diderita Zhou Peifeng telah menarik perhatian para petinggi organisasi Bersatu. Para penanggung jawab, bagian benua lainnya sudah meminta kepada pimpinan agar Zhou Peifeng diekstradisi. Apa? Lalu bagaimana ini? Semua ini ulah Tuyi. Kita bahkan tidak bisa melindungi anak kita sendiri. Wajar jika orang lain maju membelanya. Ada satu hal yang perlu kamu lakukan sekarang juga. Katakan, Komandan. Saya baru saja mendapat kabar, ayah dan guru Zhou Peifeng di rumah telah diserang dan dipukuli secara jahat. Kamu segera kirim orang untuk melindungi keluarga Zhou Peifeng. Bagaimana dengan Anda? Zhou Peifeng sekarang adalah harapan seluruh umat manusia. Mana yang lebih penting? Apa kamu sungguh tidak bisa membedakannya? Siap. Cepat pergi. Ingat, kita sebagai umat manusia tidak boleh membiarkan sesama kita kecewa. Terjadi pemadaman listrik. Seluruh aula ini terang benderang. Zhou Peifeng, 1 menit yang kamu sebutkan sudah berlalu, tapi aula ini tidak mengalami pemadaman listrik kan? Apa lagi yang bisa kamu katakan? Begitu? Zhou Peifeng, aku sarankan kamu, jangan lagi melakukan usaha sia-sia. Aula organisasi gabungan memiliki generator khusus, itu bisa menghindari pemadaman listrik dalam waktu singkat. Anak muda, sampai kapan kamu akan melawan matian seperti ini? 10 detik. Setelah 10 detik, malam yang terang benderang akan terulang kembali di Longcheng. Para hadirin sekalian, silakan ajak keluarga dan temanmu, mari kita keluar dari rumah bersama untuk menyaksikan momen bersejarah ini. Zhou Peifeng, apakah kamu baru akan berhenti setelah berada di ambang kematian? Baru akan berhenti? Kamu... Hei! Apa yang terjadi? Ini benar mati lampu. 5, 4, 3, 2, 1. 2, 1. Energi telah terisi penuh. Di kehidupan sebelumnya, engkau tidak menampilkan penampilan agung yang seharusnya. Kali ini, sudah saatnya menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Di kehidupan sebelumnya, aku tidak melihatmu terangkat ke angkasa. Aku tidak melihatmu membawa harapan bagi umat manusia. Kali ini, aku membawamu 50 tahun lebih awal ke masa kini. Bisakah aku melihatmu menyelamatkan umat manusia? Pengumuman global, tahun 2075, rencana matahari buatan telah gagal karena sisa energi bumi sulit mendukung peluncuran matahari buatan, umat manusia mungkin akan menghadapi kehancuran. Sudah berakhir, gagal, harapan terakhir bumi hilang. Sedikit lagi, mengapa? Aku jelas sudah berhasil, mengapa harus berakhir seperti ini? Zhou Peifeng, apakah ini berhasil? Berhasil. Zhou Peifeng, trik apa lagi yang kau mainkan, nak? Profesor Tu, apakah engkau masih enggan menerima kenyataan? Ini bukan trik. Segera listrik lebih dari 5 miliar kilowatt jam akan mengalir ke semua kota di Asia. Saat ini di dunia ini, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hal seperti ini hanya dengan trik. Tidak mungkin.
Kau pikir hanya karena kau mengatakannya, aku akan percaya? Benar, kau tahu apa artinya 5 miliar kilowatt jam listrik? Tentu saja kalian berdua tidak akan percaya. Hal yang akan terjadi selanjutnya telah melanggar norma dunia ini. 50 miliar kilowatt jam, baik-baik, saya mengerti. Sesuai pemberitahuan atasan, akan ada 50 miliar kilowatt jam listrik yang akan masuk ke stasiun ini. Kita perlu mengaturnya. Berapa banyak itu? 50 miliar kilowatt jam. 50 miliar kilowatt jam, Pak Kepala Stasiun. Anda tahu konsepnya apa? Kenapa? Apakah tidak bisa ditangani? Satu pembangkit listrik tenaga batu bara ini, kapasitas produksi hariannya kira 40 juta kilowatt jam. Sedangkan satu pembangkit listrik tenaga nuklir, kapasitas produksi hariannya paling banyak hanya 100 juta kilowatt jam. Dan sekarang Bapak Kepala Stasiun mengatakan kepada saya bahwa akan ada 50 miliar kilowatt jam listrik. Beda. Perbedaannya sebanyak itu. Bukan hanya banyak bedanya, jumlah listrik sebanyak ini cukup untuk 10 kota besar bisa beroperasi penuh selama 1 hari. Saya hanya bertanya, bisakah ditangani? Jumlah konsumsi listrik 10 kota selama sehari seharusnya tidak masalah jika kita berusaha sangat keras. Tunggu sebentar. Anda tadi bilang konsumsi listriknya untuk sehari? Iya, kenapa? Berita yang baru saya terima adalah bahwa hanya dalam 1 menit akan ada 50 miliar kilowatt jam listrik akan masuk ke stasiun listrik ini. Hei, kamu mau apa? Saya berhenti. Saya tidak akan sanggup melakukan pekerjaan ini. Siapapun yang sanggup, biarkan dia saja yang melakukan. Saya berhenti. Berhenti. Pak Kepala Stasiun, bukan saya tak ingin melakukannya, tapi saya benar tidak sanggup menanggung tanggung jawab ini. 50 miliar kilowatt jam listrik dalam waktu 1 menit. Ini berarti energi listrik akan datang seperti air pasang yang tidak ada habisnya. Stasiun listrik kita, bahkan semua stasiun listrik tidak akan bisa menanganinya. Energi listrik yang begitu besar ini, stasiun listrik kita, bahkan jika menggunakan semua perangkat penyimpanan listrik, tetap tidak akan cukup. Jika kita memaksakan untuk menyimpannya, seluruh pembangkit listrik kita akan meledak. Tapi saya baru saja mendapat pemberitahuan bahwa akan ada pelepasan 50 miliar kilowatt jam listrik dalam 1 menit. Totalnya 50 miliar. Jika kita memaksa untuk mengendalikan arus listrik ini, seluruh Longcheng akan mengalami ledakan besar. Semua kabel dan kawat listrik akan kelebihan beban dan lumpuh. Semua lumpuh. Daya listrik yang berlebihan akan tersimpan di peralatan listrik. Semua pabrik dan peralatan di seluruh Longcheng, sistem keamanannya akan terbakar habis. Bahkan semua peralatan rumah tangga akan berubah menjadi bom yang siap meledak. Bagaimana ini? Sekarang harus bagaimana? Satunya cara yang terpikirkan oleh saya saat ini adalah menggunakan perangkat pembatas listrik organisasi gabungan, membuka semua saklar listrik untuk melepaskan arus, meminta semua warga untuk bekerja sama membuka saklar daya agar energi listrik dapat dilepaskan. Dengan begitu, mungkin ada kesempatan untuk menyelesaikan krisis ini. Baik, segera beritahu semua orang, buka semua pembatas peralatan listrik, paksa semua peralatan listrik dihidupkan, masuk ke status mulai. Siap. Stasiun Pusat Asia, kami mohon bantuan. Ini, apa yang terjadi? Ini jangan ada hantu, ya. Hantu. Hantu apaan sih? Kemungkinan besar organisasi bersatu yang membuat ulah lagi. Siaran darurat Longcheng, siaran darurat, listrik berkapasitas besar akan segera membanjiri kota. Mohon semua unit dan seluruh warga bekerja sama untuk mengatasi krisis ini. Pemerintahan bersatu telah mencabut semua pembatasan penggunaan listrik. Silakan nyalakan semua peralatan rumah tangga, atur ke status daya penuh, dan gunakan energi listrik sesegera mungkin. Juga jauhi peralatan listrik. Ulangi sekali lagi, siaran darurat Longcheng. Cepat, Laujo. Lakukan apa yang dikatakan di siaran. Baik. Ayo. Waktunya sudah hampir tiba, Zhou Peifeng. Mana listrikmu? Mana sumber energimu? Ini dia sudah datang, kan? Ini tegangan listriknya tidak stabil, listriknya sudah kembali. 5 miliar kilowatt jam listrik hanya permulaan. Setelah ini, pertunjukan baru akan dimulai. Cepat, nyalakan pasokan listrik cadangan. Profesor Tuyu, setelah ini, apa lagi yang ingin Anda katakan? Ini
Kak Kepala Stasiun, listriknya akhirnya sudah menyala. Bagaimana situasi apa ini? Dia menguras seluruh simpanan listrik di stasiun penyimpanan Asia. Dan setelah itu benar-benar mengalirkan listriknya kembali. Sungguh, Zhou Peifeng tidak berbohong. Berapa banyak listrik, berapa banyak energi listrik yang dia kirimkan? Bukan hanya 5 miliar, tadi sudah 6 miliar, dan masih terus bertambah. Umat manusia terselamatkan. Sayang, listriknya benar-benar padam, aku takut. Kebetulan saja. Pasti kebetulan, mana mungkin ada matahari buatan. Kamu tidak benar. Benar percaya, seorang anak nakal lulusan SMA bisa menciptakan penemuan yang luar biasa ini kan? Lihat. Sudah kubilang kan, ini hanya pemadaman listrik sementara, buktinya ini sudah menyala lagi. Aku kaget setengah mata. Tadi sesaat aku, benar mengira dia. Apakah dia berhasil? Ya. Jangan takut. Mungkin ada masalah dengan peralatan listrik di rumah ini. Kita keluar sebentar, kita keluar untuk menghindari sebentar. Kembali nanti itu juga sudah beres. Ayo. Lihat, sudah kubilang kan, anak kemarin sore itu bilang mau menyalakan kota, itu semua cuma omong kosong belaka. Aku ini mahasiswa unggulan sains, apakah dia bisa menciptakannya? Apa aku tidak tahu? Suamiku, kamu benar sangat hebat. Sudah kembali. Listriknya sudah menyala, ada listrik. Sudah kembali. Listriknya sudah menyala, ada listrik. Berhasil, listrik 50 miliar kilowatt masuk kota, Longcheng. Dinyalakan oleh Peifeng. Bagus sekali. Sungguh tidak terduga, di tempat seperti inilah harapan seluruh umat manusia lahir. Ayo. Pelan-pelanlah. Guru Chen, saya merasa malu. Saya bahkan tidak sepercaya Anda pada putra saya. Sebelum ini saya terus meragukannya. Itu memang hal yang wajar saja. Lagi pula, penemuan Peifeng ini terlalu sensasional. Syukurlah Anda mendukungnya. Dia tidak akan diremehkan oleh orang seperti kita. Zhou Peifeng tidak akan diremehkan. Saya yakin kemanapun dia pergi, dia akan memancarkan cahayanya sendiri. Siapakah Anda sekalian? Kami adalah organisasi gabungan pasukan pelindung jubah hitam. Kami diperintahkan oleh atasan untuk datang dan melindungi kalian berdua. Maaf, Bapak dan Ibu berdua, ini adalah kelalaian dari pemerintahan bersatu yang menyebabkan Bapak dan Ibu berdua mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Oh, tidak. Tidak apa-apa. Selanjutnya saya akan bertanggung jawab penuh atas keamanan Bapak dan Ibu berdua. Bapak dan Ibu berdua bisa tenang. Insiden penyusupan sebelumnya pasti tidak akan terjadi lagi di masa depan. Baik. 36.872 kota di benua Asia telah sepenuhnya menyala, kita semua adalah saksinya. Saya benar-benar menjadi saksi keajaiban. Zhou Peifeng, kamu berhasil. Gawat, jika Zhou Peifeng benar-benar berhasil, bukankah saya akan menjadi bahan tertawaan seluruh dunia? Tidak bisa begini. Hari ini, jumlah penonton siaran langsung kita mencapai 60 miliar. Semua orang di dunia menyaksikan ini. Zhou Peifeng, mulai sekarang namamu akan dikenang oleh dunia. Peifeng, kamu berhasil. Saya bangga padamu. Hahaha, Peifeng. Hahaha, kamu akhirnya melewati ujianku, ya. Hahaha, Peifeng. Kau akhirnya lulus ujianku. Tui, aku ingin lihat trik apa yang akan dia mainkan. Cepat bawa aku masuk. Aku ingin melihat sendiri Zhou Peifeng ini seberapa hebat sosoknya. Baik. Profesor Tuyu,
Fakta sudah jelas ada di depanmu, apalagi yang akan kau katakan? Apa kau masih mau bilang Pai Feng mencari sensasi? Tentu saja tidak. Semua yang kulakukan hari ini hanyalah untuk menguji Su Pai Feng. Lagi pula, kalian belum tahu rahasia di balik semua ini kan? Ya, Ada rahasia lain? Kalau begitu Profesor Tu coba jelaskan rahasia apa yang ada di balik ini semua. yang disebut matahari buatan ini sebenarnya adalah eksperimen yang kuatur agar mahasiswa Chen Nian lakukan untuk rencana kehidupan digitalku. Apa? Matahari buatan ini pada dasarnya hanyalah sebuah generator listrik, hanya saja ia mampu menghasilkan daya listrik yang hampir tak terbatas. Ketika saya mengajukan proyek kehidupan digital ini, saya sudah mengatur Chen Nian untuk meneliti peralatan suplai daya bagi server kehidupan digital. Oh, begitu ya? Ya, benar. Alasan mengapa saya sangat marah pada Chen Nian adalah karena dia, Chen Nian demi kepentingan pribadinya, telah mengambil gambar kunci yang saya berikan kepadanya dan ingin meneliti matahari buatan itu sendirian. Awalnya saya tidak ingin ambil pusing dengannya. Hari ini saya awalnya mengira dia menyuruh orang membawa desain saya untuk pamer dan menipu. Tidak disangka dia dan muridnya, Pai Feng, benar-benar berhasil membuat desain ini ya. Sungguh tak terduga, saya kira Chen Nian tidak akan membuat kemajuan apapun setelah mengambil gambar itu, tetapi ternyata muridnya, Pai Feng, memiliki bakat yang luar biasa. Itulah sebabnya saya mempersulitnya habis-habisan agar dia bisa menyelesaikan verifikasi itu secepatnya. Jadi, matahari buatan ini pada dasarnya adalah dia, Pai Feng, yang membuatnya menggunakan cetak biru desainku. Kalau begitu, aku harus meminta maaf dan mengakui kesalahanku padamu. Tidak perlu sampai begitu. Kamu bisa menyelesaikan cetak biru itu juga merupakan kontribusi bagi umat manusia kan. Orang sepertimu bagaimanapun juga bisa dianggap sebagai orang yang cukup berbakat. Hei Pai Feng, aku bersedia membuat suatu pengecualian, membiarkanmu bergabung dengan tim tanggap darurat krisis kawasan Asia pemerintahan gabungan di bawahku, membantuku menyelesaikan proyek kehidupan digitalku, memenuhi impianmu untuk menyelamatkan umat manusia. Meskipun kamu masih muda, tetapi mampu memahami cetak biruku juga sangat sulit. Kamu sangat berbakat, sangat layak bagiku untuk membuat pengecualian untukmu. Bagaimana Pai Feng? Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Hei, ini bahkan bukan hanya untukmu, gurumu, Chen Nian. Aku juga bisa membuat pengecualian, mengizinkannya kembali ke perguruan. Aku berlapang dada, tidak mempermasalahkan ia mencuri desainku dulu. Kekuatan apa yang dimiliki oleh kehidupan digital? Sampai membuatmu begitu terobsesi dengannya. Pai Feng, apa yang kamu tahu? Rencana kehidupan digital, asalkan terwujud, semua orang bisa mendapatkan keabadian. Cukup dipadukan denganmu? Tidak. Perangkat yang kau kembangkan ini untuk menyediakan energi tak terbatas. Maka kita bisa kekal di dunia digital. Orang tanpa raga masih bisa disebut manusia? Apakah raga itu penting? Apakah kata manusia itu penting? Aku bisa saja menyebut diriku manusia, atau aku bisa menyebut diriku air. Selama aku masih bisa hidup, aku bisa disebut apa saja. Kamu tidak benar ingin mewujudkan rencana matahari buatanmu itu kan? Aduh. Menyerahlah Pai Feng, matahari buatan hanya bisa membuat kita bertahan hidup. Kau sama sekali tidak tahu krisis apa lagi yang akan datang di masa depan. Bagaimana jika alatmu suatu hari nanti mengalami malfungsi? Sekarang matahari menghilang. Bagaimana jika suatu hari nanti bulan menabrak bumi? Lalu apa yang akan kau lakukan? Daripada hidup dalam kecemasan, lebih baik bergabung dengan rencana kehidupan digital, hidup selamanya di server tanpa penderitaan, tanpa bencana alam atau buatan. Bukankah itu akan lebih baik? Akulah orang yang paling memikirkan umat manusia. Kau, Tui, pantas menyebut dirimu manusia? Meninggalkan tubuh fisik, memilih kehidupan digital. Kau pantas disebut manusia. Hidup, meskipun hanya kesadaran, juga dapat mewarisi seluruh peradaban manusia. Omong kosong, peradaban tanpa manusia sama sekali tidak ada artinya. Di tengah bahaya ini, yang kita butuhkan bukanlah pelarian, melainkan tanggung jawab. Ketua Komite Deng. Guru. Halo, saya Deng Guotian, yaitu guru yang Anda sebut yang tidak bijak dalam memilih orang. Beliau ini adalah kepala keseluruhan dari Pusat Penanganan Krisis dan Kedaruratan Organisasi Gabungan Tuan Deng. Saya Zhou Pai Feng.
Sejak saya mengetahui hal itu, tentang superkonduktor, suhu ruang tekanan, normal Anda, saya langsung kemari. Sayang sekali, saya tidak bisa menjadi saksi mata keajaiban malam ini. Guru, Anda baru saja tiba. Mungkin masih belum terlalu tahu bahwa semua pencapaian yang Pei Feng raih dibangun di atas dasar yang saya buat. Saya berencana untuk merekrutnya menjadi murid saya. Ya. Pei Feng, apakah itu benar? Hahaha. Apa yang kau tertawakan? Merekrut saya jadi murid? Memangnya Anda ini siapa? Anda pantas. Bagus sekali. Anda Tui ini siapa? Apa hak Anda menjadikan Tuan Zhou Pei Feng sebagai murid? Limu dari Cabang Pasifik Organisasi Bersatu, Kepala Departemen Kesiapsiagaan Bencana, datang secara khusus untuk menjamin keselamatan Tuan Zhou. Zhou Pei Feng, salam kenal. Komisaris. Urusan cabang Asia saya ini, sejak kapan giliran orang cabang Pasifik seperti Anda ikut campur? Orang di cabang Asia Anda tidak menghargainya. Tui, Anda ini sampah macam apa? Perlakuan seperti apa yang Tuan Zhou Pei Feng terima di sini? Anda pikir Anda ini siapa? Cabang Asia saya diawasi oleh Guru Deng. Sejak kapan Anda berhak menilainya? Tui, Anda benar. Benar seperti setitik noda yang merusak segalanya. Merebut hasil kerja orang lain secara paksa. Mengatakan itu adalah rancangan Anda sendiri. Hanya sampah seperti Anda yang bisa melakukan hal seperti itu. Ini memang rancangan saya. Rancangan Anda? Apakah Anda merasa kemampuan Anda masuk peringkat atas di dunia? Anda ini sebenarnya siapa? Apakah Anda tidak sadar sama sekali? Sepanjang hari mempelajari kehidupan digital komputer, fisika energi listrik, fisika kuantum, fisika partikel, apakah Anda benar mengerti? Mana mungkin saya tidak mengerti. Baik, kalau begitu saya akan menguji Anda sekarang. Setiap hari Anda mengatakan orang lain itu berilmu dangkal, padahal saya lihat orang yang berilmu dangkal itu adalah Anda kan? Anda bicara omong kosong. Baik, kalau begitu saya tanya Anda, apa tembok penghalang teknis paling penting dari matahari buatan? Itu adalah rahasia penelitian tertinggi. Anda tidak mungkin tahu dari mulut saya. Baik. Kalau begitu kita ganti topik. Karena rahasia itu memang tidak boleh dikatakan, maka saya akan bertanya kepada Anda, apa teknologi inti dari matahari buatan dan teknologi apa yang menjadi dasarnya untuk terwujud? Bukankah itu hanya fusi nuklir terkontrol? Hanya saja mengubah gaya interaksi kuat dalam fusi nuklir terkontrol menjadi gaya interaksi lemah. Prinsip konversi gaya interaksi kuat menjadi gaya interaksi lemah ini, apakah Anda tahu menggunakan rumus fisika yang mana? Bisakah Anda menuliskannya? Berapa efisiensi konversi energi dari reaksi fusi di bawah gaya interaksi lemah? Apa kau bisa menghitungnya? Atau rumus apa yang digunakan untuk menghitungnya? Apa kau tahu? Apa satuan pelepasan energi dari matahari buatan? Ini setidaknya kau tahu, kan? Jangan kau anggap remeh aku dengan hal yang paling mendasar itu. Aku meremehkanmu. Orang yang meremehkanmu adalah dirimu sendiri. Kau Tui, hanyalah orang yang mencari ketenaran palsu. Kau jelas tidak tahu apa, tapi berani bilang bahwa desain itu kau yang membuatnya. Bagaimanapun juga, matahari buatan ini pasti adalah penemuan cabang Asia. Tidak mungkin ditemukan oleh seorang siswa SMA, apalagi oleh siswa Chenian, Zhou Pei Feng. Zhou Pei Feng, aku memberimu kesempatan terakhir. Apakah kamu mau bekerja di bawahku dan bergabung dalam proyek kehidupan digitalku? Semua masalah sebelumnya, aku bisa melupakan semuanya. Dan kamu juga akan mendapatkan pekerjaan penelitian yang bagus saat ini. Ini adalah kesempatan yang kuberikan karena kemurahan hatiku, dan aku memberimu kesempatan ini. Jangan tidak tahu diri, ya. Profesor, Anda tunggu sebentar, aku akan segera mengurusnya. Pergi kau dari sini. Kau binatang. Profesor. Jangan panggil aku profesor. Kau pikir aku tidak tahu apa saja yang sudah kau lakukan? Menipu orang dan menipu demi keuntungan. Kau pikir aku tidak tahu? Kamu pikir aku tidak tahu? Pak Guru, bukan begitu. Bukan begitu apanya? Awalnya,
Aku pikir karena kau muridku, kau tidak akan bertindak terlalu jauh. Tapi sekarang terlihat jelas, Zhou Peifeng benar, aku benar-benar buta. Kau berkeliling bicara bahwa aku sangat mendukung rencana kehidupan digitalmu. Kau juga bilang, kau adalah penggantiku yang telah kutunjuk. Kau merayu banyak orang untuk memberimu investasi bagi rencana kehidupan digital. Aku menahan amarahku, mengingat kau muridku. Aku tidak marah. Rencana orang lain hanyalah membuang sebagian dari sesama kita. Tapi kau ingin menghancurkan seluruh peradaban manusia hingga menjadi puing. Puing! Aduh, Pak Guru. Kehidupan digital adalah rencana paling aman. Itu tidak berisiko sama sekali. Aku ulangi sekali lagi. Peradaban tanpa manusia tidak ada artinya. Tidak ada artinya sama sekali. Kau bilang Zhou Peifeng dan muridnya menipu dan memanfaatkan namamu. Padahal, orang yang menipu dan memanfaatkan namaku itu adalah kau. Aduh. Aku. Pergilah. Aku tidak mau melihatmu lagi. Profesor. Aku pergi. Limu, ini adalah masalah cabang Asia kami sebelumnya. Sekarang aku sudah datang. Hal seperti ini, aku tidak akan membiarkannya terjadi lagi. Zhou Peifeng adalah penyelamat seluruh umat manusia. Tolong jangan lagi bicara tentang membawanya pergi. Peifeng, sekarang mari kita bicara tentang matahari buatanmu itu. Matahari buatanmu, menurutku hanya mengeluarkan energi listrik yang sangat besar dan tidak mencapai efek seperti matahari. Itu karena di sini tidak ada kondisi untuk meluncurkannya ke angkasa. Jika beroperasi di darat, ia akan secara otomatis memasuki mode daya rendah dan tidak memiliki kondisi untuk memancarkan cahaya dan panas. Jadi, jika kita mengirimnya ke luar angkasa, barulah ia dapat menghasilkan efek seperti matahari. Benar. Baik, aku akan segera mengaturnya. Deng Tua, ini memerlukan peluncur roket. Betul, aku tahu. Tapi, Deng Tua, apakah Anda tidak takut jika eksperimenku gagal dan menyia-nyiakan satu roket? Haha, tunggu sebentar. Kau ini telah menerangi lebih dari 30.000 kota di seluruh benua Asia. Meskipun eksperimennya gagal, kami mewujudkan satu impianmu. Apa masalahnya? Mungkinkah meluncurkan matahari buatan ke angkasa bukan impianmu? Ya, tapi... Sudah, jangan banyak pertimbangan, kami saja tidak peduli. Kenapa kau yang begitu peduli? Baik. Selanjutnya, kita hanya perlu menunggu matahari buatanmu menerangi seluruh bumi. Lepaskan aku. Untuk apa membawanya? Aku ingin dia melihatnya sendiri. Bagaimana kita sebagai manusia mampu menaikkan matahari milik kita sendiri. Sudah pukul 6? Dulu pada waktu seperti ini, matahari sudah terbit. Lakukanlah. Matahari buatan, persiapan peluncuran sudah siap. Menunggu instruksi peluncuran. Luncurkan. Baik, laksanakan perintah peluncuran. 5, 4, 3, 2, 1. Matahari. Matahari milik manusia sendiri. Saya percaya, saya pasti akan melihat langit biru lagi, bunga bermekaran di ranting. Aduh, Peifeng, apa yang terjadi? Mengapa mati setelah menyala sebentar saja? Ini adalah alat yang saya buat menggunakan bahan biasa, tentu saja tidak akan bertahan lama. Sekarang eksperimennya telah berhasil setelah mendapat dukungan dari organisasi bersatu. Kita akan segera dapat menciptakan matahari buatan yang benar berkelanjutan. Bagus. Oh iya, Peifeng, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Mencari tahu penyebab padamnya matahari dan menyelesaikan krisis matahari sepenuhnya. Bagus, anak hebat. Lihatlah. Umat manusia hidup menghadap matahari.